Karena kita teman? Jawab Zhao Chen. Karena kita teman? Bukankah seharusnya kita saling membantu? Profesimu polisi. Jika kau bisa mempelajari jurus berenang naga gecko dan jurus kaki bebek Mandarin langkah cincin giok dengan lebih baik lagi, itu akan sangat membantumu dalam membela diri dan menangkap penjahat. Teman? Kata-kata ini membuat Lu Qing agak bingung. Meskipun dia punya banyak teman, teman seperti Zhao Chen sungguh unik. Di masyarakat sekarang, banyak sekali teman yang hanya ada saat senang-senang saja, tetapi sedikit sekali orang yang mau berusaha keras demi teman-temannya. Tetapi Zhao Chen tidak diragukan lagi adalah seorang teman sejati yang akan melakukan apa saja untuk teman-temannya dan dapat dipercaya sepenuhnya. Menghadapi persahabatan Zhao Chen, Lu Qing tersenyum dan tidak menolak. Kalau begitu aku akan berterima kasih sebelumnya. Tidak perlu terima kasih, kita kan teman. Zhao Chen pun tersenyum. Ya, kami berteman. Lu Qing mengangguk penuh semangat, lalu melihat sekeliling. Sebelumnya, ia selalu menatap Zhao Chen, tetapi hanya melirik ke sekeliling ruangan dan tidak memeriksanya dengan saksama. Baru sekarang ia melakukannya. Melihat pemandangan di dalam, ia langsung terkejut. Jika Zhao Chen tidak segera mengulurkan tangan dan menutup mulutnya, ia mungkin akan berteriak. Ruangan ini mungkin gudang atau ruang pamer Yingji. Namun, barang-barang yang dipajang di dalamnya bukanlah buku atau barang-barang rumah tangga, melainkan deretan stoples kaca. Di sini, stoples kaca berisi spesimen berbagai hewan muda, termasuk harimau, serigala, tikus, dan kelinci. Namun, yang paling banyak adalah spesimen bayi manusia. Stoples kaca ini, yang tampaknya disusun secara asal-asalan, sebenarnya mengikuti suatu pola tertentu yang aneh, yang membuat orang merasa seolah-olah mata spesimen ini tengah menatapnya, mengirimkan rasa merinding ke tulang punggung seseorang. Kau mengagetkanku. Kupikir spesimen-spesimen ini semuanya hidup. Lu Qing menenangkan diri, menghela napas lega, lalu menepis tangan Zhao Chen sambil mengeluh. Ekspresi Zhao Chen serius. Setelah menatap spesimen-spesimen itu sejenak, ia perlahan berkata, kau benar, spesimen-spesimen ini memang hidup. Lu Qing terkejut dan bertanya dengan bingung, apa maksudmu? Zhao Chen menjawab, spesimen ini telah diubah menjadi boneka mayat menggunakan metode rahasia. Lu Qing semakin penasaran boneka mayat? Apa itu? Zhao Chen menjawab, ini adalah teknik rahasia yang diwariskan dari zaman kuno. Mereka yang membesarkan boneka mayat menggunakan hantu atau cacinggu untuk menjadi parasit pada mayat, lalu menggunakan obat-obatan rahasia untuk memurnikan mayat, membuat mereka kebal terhadap pedang dan tombak, serta kebal terhadap air dan api, sehingga mereka sangat sulit dihadapi. His. Lu Qing tersentak, lalu bertanya cepat, apakah semua ini boneka mayat? Tidak. Zhao Chen menggelengkan kepalanya. Spesimen bayi manusia itu bukan boneka mayat. Dia bingung. Mengapa Yingji tidak membuat boneka mayat dari spesimen bayi manusia? Menurut lembar informasi, boneka mayat yang terbuat dari mayat manusia jauh lebih kuat daripada yang terbuat dari hewan. Ekspresi Lu Qing berubah drastis. Ia segera menghunus pistolnya dan, sambil mengamati sekelilingnya dengan hati-hati, bertanya dengan suara rendah, karena ada boneka mayat di sini, bukankah itu berarti operasi kita sudah terbongkar? Ekspresi Zhao Chen juga berubah. Sebelumnya, ketika mereka berhadapan dengan Gus Ratu Serangga, mereka tidak memasuki jangkauan pemantauannya, jadi mereka tidak memberitahu Yingji. Namun, sekarang, mereka telah memasuki ruangan tempat boneka mayat berada, dan paparan tak terelakkan. Zhao Chen berkata dengan suara berat, pantas saja semua jendela di tempat lain tertutup, tapi jendela ini terbuka. Ternyata bukan Yingji yang ceroboh, tapi dia sengaja memasang jebakan untuk memancing kita masuk. Begitu dia selesai berbicara, pintu ruangan berderi terbuka, dan Yingji, mengenakan mantel hitam dan merah serta lipstik merah darah, muncul di luar. Pakaian tersebut, dipadukan dengan wajahnya yang pucat pasi dan seputih kertas, membuatnya tampak dingin dan memikat, seperti vampir di bawah langit malam. Aku tak menyangka kau bisa masuk rumahku. Wajah Yingji penuh kejutan. Dia baru saja membual kepada arwahnya tentang betapa kuatnya Gus Ratu Serangga, bagaikan jaring yang tidak mungkin bisa ditembus siapapun, ketika tiba-tiba wajahnya ditampar. Itu tamparan di wajah, sangat memuaskan. Setelah berbicara, Yingji akhirnya menyadari bahwa penyusup itu adalah Zhao Chen, dan berseru keheranan, itu kamu? Ia pernah mengamati Zhao Chen di gunung sebelumnya dan menyimpulkan bahwa ia hanyalah orang biasa. Namun sekarang tampaknya ia salah, sangat salah. Orang biasa tidak mungkin bisa menyelinap ke rumahnya tanpa mengganggu Gus Ratu Serangga. Roh hantu itu mengikutinya masuk, dan begitu melihat Zhao Chen, ia langsung berteriak di telinganya, itu dia. Dialah yang melukaiku dengan harta karun Buddha di rumah sakit kota kedua. Yingji terkejut lagi, dan wajahnya semakin pucat. Meskipun Zhao Chen tidak dapat mendengar suara hantu itu, ia dapat melihat sosoknya melalui teknik pengamatan Qi. Ia mengulurkan tangan dan mengeluarkan cambuk panjang yang telah ia buat di tempat, untuk berjaga-jaga. Guiling terkejut saat melihat cambuk panjang di tangan Zhao Chen.
Ia masih ingat rasanya disambar manik-manik tak kenal takut seperti terbakar matahari. Sungguh menyiksa. Dan sekarang, Zhao Chen telah merangkai beberapa manik-manik tak kenal takut dan jimat menjadi cambuk panjang. Bagaimana rasanya dicambuk seperti itu? Tak terbayangkan. Yingji juga terkejut. Dia adalah orang yang cerdas dan segera menyadari bahwa manik tak kenal takut dan jimat penolak kejahatan adalah artefak magis yang asli dan berkualitas tinggi. Peralatan sihir sangat mahal, apalagi yang bagus. Kultivator biasa saja sudah sangat beruntung jika bisa mendapatkan satu atau dua saja. Namun, Zhao Chen justru merangkai 4 manik tak kenal takut dan sebuah jimat pelindung untuk membuat cambuk panjang. Ini sungguh boros dan tidak manusiawi. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak artefak sihir yang bagus? Untungnya, ini wilayahku. Sebanyak apapun harta yang dia miliki, dia hanya akan kalah. Kilatan dingin melintas di wajah Yingji yang memikat saat ia berkata tajam. Zhao Chen, aku tak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini. Mana larva ngengatnya? Berikan padaku sekarang juga. Zhao Chen menjawab, saya sudah membasmi larva ngengat gini, jadi jangan coba-coba mengganggunya lagi. Kau membasmi mereka? Yingji sama sekali tidak percaya kau rela membasmi larva ngengatku? Kau pikir aku anak 3 tahun? Kau tidak akan menyerahkan mereka. Hah? Tidak masalah, setelah aku menaklukkanmu, aku punya banyak cara untuk membuatmu patuh. Dia mengeluarkan seruling tulang dari dadanya, memasukkannya ke dalam mulut, dan meniupnya dengan keras. Sebuah peluit tajam berbunyi. Zhao Chen dan Lu Qing waspada, menunggu serangan. Tetapi ketika musik seruling berakhir, tidak terjadi apa-apa. Apa yang terjadi? Zhao Chen benar-benar bingung. Yingji meniup seruling tulang untuk memanggil gu jahatnya. Tetapi mengapa tidak ada reaksi sama sekali? Apakah karena ia kurang terampil? Atau apakah ada sesuatu yang terjadi pada gu jahatnya? Yingji juga kebingungan ada apa dengan gu 100 seranggaku? Seseorang masuk tanpa peringatan sebelumnya, dan sekarang setelah aku meniup seruling tulang, mereka masih belum datang juga. Dia mendongak dan bertanya pada Zhao Chen, apa yang kau lakukan pada gu 100 serangga milikku? Zhao Chen kemudian menyadari bahwa Yingji sedang memanggil gu 100 serangga. Ia tertawa dan berkata, ingin gu 100 seranggamu datang dan membantu? Jangan bermimpi, mereka semua sudah dikalahkan. Yingji salah paham dengan maksud Zhao Chen dan berseru, kau membunuh gu 100 seranggaku? Bagaimana mungkin? Gu 100 seranggaku tidak hanya banyak jumlahnya, tetapi mereka juga kebal terhadap pedang dan tombak, air, dan api. Mereka mustahil dihancurkan. Tidak bisa menghancurkannya? Lelucon apa? Zhao Chen mencibir. Kau seharusnya ahli dalam teknik gu? Apa kau tidak tahu kalau gu 100 serangga paling takut dengan air rebusan daun willow? Sedikit saja bisa membunuhnya? Apa? Gu 100 serangga takut air rebusan daun willow? Mulut Yingji ternganga, wajahnya dipenuhi rasa tak percaya. Ia bangga akan pengetahuannya yang mendalam tentang teknik gu, terutama gu 100 serangga dan teknik gu lainnya, yang kaya akan pengalaman dan wawasan. Namun, ia tidak pernah tahu bahwa gu 100 serangga, yang ia anggap tak terkalahkan, ternyata memiliki kelemahan seperti itu. Melihat reaksi Yingji, Zhao Chen tahu bahwa Yingji tidak berbohong dan sungguh-sungguh tidak mengetahui kelemahan gu 100 serangga. Hal ini sebenarnya wajar. Zhao Chen tahu karena warisan Wu Peng, sesuatu yang tidak dimiliki Yingji. Meskipun dia tidak ingin mempercayainya, faktanya adalah bahwa 100 serangga gu tidak akan mematuhi panggilan seruling tulang, dan Yingji hanya bisa menerima kenyataan. Dia meraung marah, pertama kau melukai roh hantuku, lalu kau menghancurkan gu 100 seranggaku. Ini sungguh tak termaafkan. Boneka mayat, serang. Bunuh dia. Teriak Yingji, dan 5 ledakan keras terdengar saat 5 toples kaca di ruangan itu pecah seketika. Bau formaldehida yang menyengat menusuk Lu Qing, hampir membuatnya pingsan. Yang lebih membuatnya ngeri adalah kelima spesimen hewan itu, yang seharusnya sudah mati, ternyata bergerak. Mereka merangkak keluar dari toples kaca yang pecah, meregangkan anggota tubuh mereka, dan menyerbu ke arah dia dan Zhao Chen dengan kecepatan kilat. Dor, dor, dor. Tanpa ragu, Lu Qing menarik pelatuk dan melepaskan beberapa tembakan. Keahlian menembaknya sangat baik, ia hampir selalu mengenai boneka mayat itu dengan setiap tembakan. Namun, boneka mayat yang terkena tembakan hanya berhenti sebentar sebelum melanjutkan serangannya. Pistol itu sama sekali tidak membahayakan mereka. Dalam sekejap mata, 5 boneka mayat telah bergegas di depannya. Mundurlah, biar aku yang urus. Zhao Chen kian melangkah maju, mengayunkan cambuk panjangnya, dan menyerang boneka mayat itu. Boneka mayat itu ketakutan terhadap cambuk panjang itu, ia buru-buru menghindar dan tidak berani mendekat, sambil mengeluarkan raungan yang menakutkan. Melihat hal ini, Yingji sama sekali tidak merasa cemas. Sebaliknya, senyum dingin muncul di wajahnya saat dia berpikir, kau telah jatuh ke dalam perangkap mereka. Sebuah bayangan muncul di belakang Zhao Chen dan Lu Qing, diam-diam mengulurkan cakar mautnya ke arah mereka. Bayangan itu sangat cepat, dan serangan mematikannya mencapai punggung Lu Qing dalam sekejap.
Baru pada saat inilah Lu King menjadi waspada. Ia buru-buru berbalik dan melihat beberapa tentakel tajam menyerangnya. Ia mencoba menghindar, tetapi sudah terlambat. Ia menarik pelatuknya lagi, pistol itu menyemburkan kilatan cahaya yang membakar. Satu tentakelnya putus, tetapi lebih banyak tentakel lainnya melesat ke arahnya. Di saat kritis ini, cahaya menyilaukan memancar dari pakaiannya. Begitu tentakel-tentakel itu menyentuh cahaya, mereka langsung tercabut seolah terbakar api. Meskipun ia selamat tanpa cedera, Lu King masih terguncang. Setelah mengamati lebih dekat, ia menyadari bahwa yang menyerangnya bukanlah tentakel, melainkan daun-daun panjang, tipis, dan berduri dari tanaman pot setinggi sekitar setengah tingginya di dekat jendela. Lu King terkejut bagaimana mungkin tanaman menyerang manusia? Mungkinkah itu bunga pemakan manusia yang legendaris? Tapi tanaman itu tidak berbunga. Xiao Chen berkata, ini tanaman merambat penangkap manusia. Aku tak pernah menyangka tanaman karnivora ini, yang hanya ada di hutan purba Panama, akan muncul di sini. Aku juga tak pernah menyangka akan dibuat menjadi boneka mayat. Boneka mayat berbahan tumbuhan sungguh langka. Ia tampak tenang, tetapi di dalam hatinya ia dipenuhi rasa takut yang tak kunjung hilang. Untungnya, ia telah memberikan jimat itu kepada Lu King dalam perjalanan ke sini. Jika tidak, serangan mendadak dari tanaman merambat penangkap manusia pasti akan melukai Lu King dengan parah, bahkan mungkin membunuhnya. Di mata Yingji, penampilan Zhao Chen tampak penuh percaya diri dan kesiapan. Hal ini membuat Yingji menggertakkan giginya karena kebencian. Sialan, aku nggak nyangka wanita ini juga bawa artefak sihir. Tapi, apa punya artefak sihir berarti dia bakal aman? Mustahil. Dia menarik napas dalam-dalam, dan sambil menggerakkan boneka mayat itu untuk melancarkan serangan dahsyat, dia mengeluarkan sebuah pisau kecil yang terbuat dari sejenis tulang hewan dari dadanya dan mengiris lengannya dengan keras. Darah merah menyembur keluar, dan Yingji menggunakan pisau tulangnya untuk menggambar pola rune dengan cepat di udara. Hah! Zhao Chen tiba-tiba merasakan gelombang kelemahan melandanya, membuatnya merasa lemah seluruh tubuh dan bahkan tidak mampu mengayunkan cambuknya dengan cepat. Sebuah kutukan? Tiba-tiba ia teringat informasi yang tercatat di dokumen tentang keahlian sang dukun. Selain ahli dalam memelihara serangga beracun dan menggunakan metode supernatural, dukun ini juga ahli dalam kutukan. Kondisiku yang melemah saat ini pastilah disebabkan oleh kutukan. Yingji juga tercengang. Sihir kutukannya tidak seharusnya selemah ini. Dulu, setiap kali kutukan dilontarkan, lawan langsung tak berdaya. Sekarang, kutukan yang dilontarkan hanya membuat lawan merasa sedikit lemah. Sungguh luar biasa. Pasti artefak sihirnya yang menangkal sebagian besar kutukan itu. Yingji berpikir sejenak dan mengerti kuncinya. Dia tidak marah, dan menghibur dirinya sendiri. Tidak apa-apa, meskipun aku sedikit lemah, itu sudah cukup. Boneka mayatku pasti akan memanfaatkan kesempatan ini dan mengalahkannya dalam satu serangan. Hampir bersamaan, 5 boneka mayat dan tanaman merambat penangkap manusia melancarkan serangan terhadap Zhao Chen dari arah yang berbeda. Bermaksud memanfaatkan penyakitnya dan membunuhnya. Bagus sekali. Zhao Chen meraung. Dengan paksa mengaktifkan teknik pemurnian sumsum untuk mengubah tekadnya menjadi kekuatan fisik, mengalahkan efek kutukan. Dengan jentikan pergelangan tangannya, cambuk panjang itu menyambar bagai kilat, menangkis 2 boneka mayat yang menyerang dari depan dengan 2 suara kerak yang tajam. Ia kemudian menusuk benang tinta itu dengan kekuatannya, mematahkan benang tinta yang kuat itu menjadi 2. 4 manik pemberani dan 1 jimat melesat bagai peluru ke arah 3 boneka mayat lainnya dan tanaman rambat penangkap manusia. Pengepungan dan serangan yang dilakukan Yingji hancur dalam sekejap. Sekarang giliranku untuk melawan. Zhao Chen meraung dan memanfaatkan momen ketika boneka mayat itu dipukul mundur. Melompat maju seperti seekor elang yang menukik ke arah kelinci. Menyerbu ke arah Yingji. Yingji sangat khawatir. Ia seorang penyihir, ahli menggunakan racun dan kutukan. Dengan kata lain, ia seorang penyihir, tidak terlalu mahir dalam pertarungan jarak dekat. Melihat Zhao Chen yang mengancam mendekat, ia dengan panik mencoba melarikan diri. Jangan coba-coba. Zhao Chen segera membuka cincin penyimpanannya dan mengeluarkan jimat bumi menyusut sejengkal dan jimat penyihir. Kedua jimat itu diaktifkan secara bersamaan. Jimat bumi menyusut sejengkal pun menggandakan kecepatan Zhao Chen, membuatnya secepat hantu. Meskipun jimat menyihir gagal mengendalikan kesadaran Yingji sepenuhnya, jimat itu berhasil memengaruhinya, membuatnya memperlambat pelariannya. Zhao Chen memanfaatkan kesempatan itu dan bergegas ke sisinya, menaklukkannya dalam satu gerakan cepat. Dengan jentikan pergelangan tangannya, ia mengambil pisau bedah dari cincin penyimpanannya dan mengarahkannya ke leher Yingji. Kalau kau berani bergerak, kujamin aku akan menggorok lehermu dan membiarkanmu mati kehabisan darah dan sesak napas, kata Zhao Chen dengan suara berat. Melihat tuannya terkekang, roh hantu itu mengamuk dan mencoba menyelamatkannya. Namun, saat ia bergerak, Zhao Chen menyadarinya dan, terlepas dari apakah roh hantu itu bisa mendengarnya atau tidak, berteriak, "Kau roh hantu, jangan bergerak, atau aku akan membunuhnya." Saat dia bicara,
Dia tiba-tiba mengerahkan tenaga dengan tangannya, dan pisau batu yang tajam itu langsung menusuk kulit leher Yingji. Lalu keluarlah tetesan darah merah. Hantu itu segera menjadi patuh dan tidak berani bergerak. Kelima boneka mayat dan tanaman rambat penangkap manusia awalnya berencana untuk kembali dan menangkap Lu Qing sebagai sandera untuk ditukar dengan Yingji oleh Xiao Chen. Namun, Lu Qing memiliki jimat pengusir setan yang diberikan Xiao Chen kepadanya, sehingga mereka tidak bisa mendekat dalam waktu dekat. Terlebih lagi, Yingji juga berada di bawah kendali Xiao Chen, membuat mereka ragu untuk bertindak gegabah. Yingji dipenuhi dengan penyesalan yang mendalam. Kalau saja dia lebih awal mendengarkan perkataan roh hantu dan lebih awal membuat persiapan, nasibnya tidak akan seperti ini. Pada saat yang sama, dia juga dipenuhi rasa ingin tahu tentang Xiao Chen. Dilihat dari kekuatan yang baru saja ditunjukkan Xiao Chen, dia belum mencapai alam ki pendengaran, jadi bagaimana dia bisa melihat jejak roh hantu itu? Dan bagaimana dia tahu bahwa dia tinggal di sini? Dan bagaimana dia tahu bahwa air rebusan daun willow bisa membunuh Gu 100 serangga? Pertanyaan demi pertanyaan muncul di benak Yingji. Sayangnya, ia dikendalikan oleh orang lain dan tidak bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Melihat situasi sudah terkendali, Xiao Chen diam-diam menghela napas lega, merasa agak beruntung. Dengan kata lain, Yingji tidak menyadari kekuatan dan kemampuannya. Kalau tidak, bahkan jika dia bisa menaklukkannya, dia akan membayar harga yang mahal. Lagi pula, pihak lain benar-benar memiliki keterampilan sejati dalam meningkatkan racun Gu dan memberikan kutukan. Setelah Lu Qing tiba, Xiao Chen langsung bertanya, katakan sejujurnya, apa sebenarnya niatmu membudidayakan nengat Gu jahat ini? Selain 3 orang yang diketahui tewas dan korban yang kuselamatkan, adakah orang lain yang telah diparasit oleh larva nengat Gu yang kau besarkan? Hah? Yingji terkejut. Xiao Chen mengerutkan kening dan mendesak. Apa? Hah? Jawab cepat. Yingji mengangkat sebelah alisnya dan bertanya balik. Bukankah kamu yang membesarkan nengat Gu itu? Xiao Chen mencibir. Apa? Kau berani melakukannya tapi tidak mengakuinya. Dan kau bahkan ingin membalikkan keadaan dan memfitnahku? Yingji sedikit mengernyit, hendak berbicara, ketika bel pintu berbunyi dengan menyenangkan. Semua orang di ruangan itu tercengang. Raut wajah Yingji tampak gembira. Lalu ia membuka mulut hendak meminta pertolongan. Namun, Xiao Chen lebih cepat bereaksi dan menutup mulutnya, mencegahnya mengeluarkan suara. Apakah kamu punya kaki tangan? Tanya Xiao Chen dengan suara rendah. Yingji menggerutu pelan, tidak menjawab. Sambil memegang pistol di satu tangan dan jimat di tangan lainnya, Lu Qing dengan hati-hati berjalan menuju jendela. Sepanjang jalan, kelima boneka mayat dan tanaman rambat penangkap manusia ingin menyerangnya, tetapi tidak berani bergerak dan hanya bisa menonton dengan cemas dari pinggir. Lu Qing segera berjalan ke jendela. Dia melirik keluar dan berseru kaget. Hah? Di mana semua orang? Tidak ada orang di sini? Xiao Chen tiba-tiba menyadari sebuah kemungkinan, lalu buru-buru berbalik dan melihat sebilah pedang cahaya yang menyilaukan, menebas langsung ke arahnya dengan kekuatan guntur, menyebabkan wajahnya sakit. Benar-benar ada kaki tangan. Xiao Chen mendengus dingin dan menarik Yingji di depannya untuk menghalangi cahaya pedang yang menyilaukan. Seperti yang diduga, lawan ragu-ragu untuk menyerang karena takut melukai korban. Buru-buru menyarungkan pedangnya, menyebabkan serangan dan gerakannya menjadi kacau. Inilah momen yang ditunggu-tunggu Xiao Chen. Dia melangkah keluar dari belakang Yingji dan menendang tamu tak diundang itu. Pihak lain jelas tidak menyangka Xiao Chen akan secepat itu. Dengan bang, ia ditendang di dada. Kekuatan dahsyat itu membuatnya terlempar ke belakang, menabrak pagar lantai 2 dengan boom dan jatuh langsung ke lantai pertama. Lu Qing bergegas keluar, mengarahkan senjatanya ke arah penyerang yang terbaring kesakitan dan malu di lantai dasar, lalu berteriak dengan tegas, jangan bergerak. Saya polisi. Polisi? Si penyerang tertegun sejenak, lalu mengumpat berani-beraninya kau menyebut dirimu polisi? Sebagai polisi, bagaimana kau bisa melakukan hal sekeji dan sekejam itu? Kau benar-benar mempermalukan kepolisian. Lu Qing menjawab dengan dingin, kalau menangkap pembuat onar juga merupakan aib bagi polisi, maka aku bersedia melakukannya setiap hari. Ia lalu mengancam, berbaring saja di sana dan jangan bergerak, atau aku akan menembak. Penyerang itu dengan bijak mundur. Meskipun ia juga seorang kultivator, ia masih dalam tahap pemurnian tubuh dan tidak bisa mengabaikan peluru. Xiao Chen mengangkat alisnya, merasa suara penyerang itu terdengar familiar. Setelah berpikir sejenak, ia bertanya, apakah Anda Hauli? Penilaian Xiao Chen benar. Orang yang baru saja menyergapnya dengan serangan tipuan tak lain adalah Hauli, pemilik Lakeside House dan seorang praktisi dari sekolah Dingxi. Dia hanya tahu Hauli adalah juru masak yang hebat, tapi dia tidak menyangka keahliannya menggunakan pisau begitu luar biasa. Jika dia tidak menggunakan Yingji sebagai perisai, akan sangat sulit baginya untuk menghindari atau menangkis serangan dahsyat Hauli sendirian. Hauli yang gemuk tergeletak di tengah tumpukan kayu busuk dia secara tidak sengaja menghancurkan piano Yingji di ruang tamu ketika Xiao Chen menendangnya ke lantai 2.
Matanya melirik ke sana kemari sambil memeras otak mencari cara untuk melarikan diri. Tetapi ketika mendengar kata-kata Zhao Chen, ia terkejut dan berseru kaget. Hah, kau kenal aku? Siapa kau? Tunggu, suaramu terdengar familiar. Ah, aku ingat sekarang, kau Zhao Chen. Tadi, yang satu menyerang tiba-tiba, dan yang lain bertahan dengan tergesa-gesa. Mereka hanya melihat gerakan satu sama lain dan tidak melihat wajah satu sama lain dengan jelas. Baru sekarang, setelah mendengar suara satu sama lain, mereka menyadari siapa satu sama lain. Zhao Chen bertanya secara naluriah, Saudara Hao, bagaimana kau bisa terlibat dengan penyihir jahat ini? Kau tidak membantu dan mendukungnya dalam membudidayakan, ngengat Gu, kan? Hao Li juga angkat bicara pada saat yang sama Saudara Zhao. Bagaimana kau bisa berkonflik dengan Ningji? Mungkinkah kaulah master Gu jahat yang dia incar? Setelah kata-kata itu diucapkan, keduanya tertegun sejenak, lalu berseru serempak, bagaimana mungkin? Tiba-tiba sebuah pikiran terlintas di benak Zhao Chen, mungkinkah mereka salah mengenali orang tersebut? Meskipun dia belum lama mengenal Hao Li, dia tahu Hao Li jelas bukan orang jahat. Kalau tidak, ketika dia meminta Hao Li untuk membantunya memasak daging ular dan kantong empedu ular, Hao Li tidak akan repot-repot mematuhi aturan apapun dan bisa saja membunuhnya dan merampoknya. Dengan ilmu pedang dahsyat yang baru saja dia tunjukkan, dia pasti bisa membunuhku saat itu. Namun Hao Li tidak melakukan itu, karena ia adalah orang yang menjunjung tinggi aturan dan moralitas. Belakangan, Zhao Chen menemukan bahwa Hao Li juga memiliki jiwa ksatria dan kepahlawanan seperti orang-orang zaman dahulu. Orang seperti itu tidak boleh bergaul dengan orang jahat dan jalan yang sesat. Kebingungan serupa muncul dalam pikiran Yingji. Ia dan Hao Li telah berteman dekat selama bertahun-tahun, dan ia tahu temperamen Hao Li. Hao Li tidak akan pernah berteman dengan seseorang yang tidak disukainya. Untuk mendapatkan perhatiannya, tingkat kultivasi hanyalah yang kedua. Karakter dan temperamen adalah yang terpenting. Untuk sesaat, keduanya mengerutkan kening. Saudara Zhao, apa yang sebenarnya terjadi? Hao Li bertanya dengan keras, mencoba bangkit dari tanah. Jangan bergerak. Jangan paksa aku menembak. Teriak Lu Qing. Hao Li segera berkata, Hei, Pak Polisi, jangan terlalu gugup. Kemungkinan besar ini salah paham. Setelah berpikir sejenak, Zhao Chen berkata, kami sedang menyelidiki dan menangkap penjahat yang menggunakan ngengat untuk melukai orang. Kau curiga Yingji adalah pembunuhnya? Tanya Hao Li heran. Benar sekali, kata Zhao Chen. Hari ini saya bertemu dengan seorang pasien yang diparasit oleh ngengat Gu. Saya membantunya mengeluarkan larva ngengat Gu dan baru saja akan menghancurkan Gu jahat ini ketika roh Yingji tiba-tiba masuk ke ruang operasi, merasuki seorang perawat, dan menyerang saya, mencoba mencuri larva ngengat Gu. Siapa lagi yang bisa melakukan hal seperti ini? Selain para penjahat yang membudidayakan dan memanipulasi ngengat Gu, Yingji melepaskan diri dari cengkeraman Zhao Chen dan membela diri, berkata, omong kosong. Aku mengirim roh hantu untuk menghancurkannya karena aku mengetahui tempat persembunyian larva ngengat Gu melalui ramalan. Gu yang ganas dan jahat ini tidak takut pada pedang atau tombak, air atau api. Hanya dengan membiarkan roh hantu menyusup ke dalam tubuhnya dan melahap jiwanya, ia bisa dihancurkan. Kau bilang ingin menghancurkan larva ngengat Gu? Lelucon. Kau tidak punya roh hantu. Bagaimana kau bisa menghancurkannya? Siapa bilang kau harus menggunakan roh hantu untuk membasmi ngengat Gu? Zhao Chen mencibir. Kau mengaku dukun, tapi sepertinya pengetahuanmu tentang sihir Gu kurang bagus. Cara paling sederhana dan efektif untuk membasmi ngengat Gu adalah dengan fosfor putih. Fosfor putih? Yingji terkejut. Apa gunanya benda itu? Zhao Chen mencibir. Ngengat Gu akan terbakar jika terkena fosfor putih. Kau bahkan tidak mengerti itu, tapi kau ingin membasmi ngengat Gu? Yingji tidak percaya dan bertanya. Ngengat Gu takut fosfor putih? Benarkah? Kok aku tidak tahu itu ada? Zhao Chen berkata dengan dingin. Ada banyak hal yang tidak kau ketahui. Kau tidak tahu bahwa Gu 100 serangga takut pada air yang direbus dengan daun willow. Sejak melangkah ke dunia kultivasi, Yingji selalu dianggap jenius. Bagaimana mungkin ia mengalami kemunduran dan penghinaan berulang kali seperti sekarang? Terutama, nada menghina Zhao Chen membuatnya sangat marah. Namun, kemarahan itu sia-sia. Faktanya tidak dapat disangkal pria bernama Zhao Chen ini tampaknya benar-benar tahu lebih banyak daripada dirinya sendiri. Ini salah paham. Zhao Chen, ini benar-benar salah paham. Hao Li Sheng, takut keduanya akan bertengkar, segera mencoba meredakan keadaan. Saya bisa pastikan, Yingji sama sekali bukan penguasa Gumot. Sebaliknya, dia bertekad bulat untuk menemukan orang itu dan menyeretnya ke pengadilan. Mungkinkah ini benar-benar kesalahpahaman? Atau sebuah kesalahan? Zhao Chen sedikit mengernyit, tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Ia diam-diam mengeluarkan jimat sihir dari cincin penyimpanannya dan menusukkan ujung pisau batu ke leher Yingji, tepat di titik akupuntur Baihui di atas kepalanya, sekaligus mengaktifkan jimat sihir tersebut. Melihat ini, roh hantu itu mengamuk, mengira Zhao Chen akan membunuh tuannya. Ia menjerit,
yang membawa ria energi dahsyat yang menghancurkan semua toples kaca di ruangan itu. Roh hantu itu membungkuk dan bergegas menuju Zhao Chen, bertekad menyelamatkan Yingji meskipun harus menanggung risiko terluka parah oleh senjata ajaib Zhao Chen. Menghadapi hantu yang mengamuk itu, Zhao Chen tidak bergerak sedikit pun untuk membela diri, tetapi malah berteriak dengan tegas, "Jika kau berani bergerak, aku akan menusukkan pisau ini langsung ke kepalanya." Hantu-hantu yang menakutkan itu segera meringkuk ketakutan dan patuh mundur, tidak berani melakukan gerakan gegabah. Perasaan ragu-ragu untuk bertindak karena takut menyakiti orang yang tidak bersalah sungguh membuat frustrasi. Jika Zhao Chen bisa melihat wujud hantu itu dengan jelas, ia pasti akan menyadari bahwa hantu itu sedang melotot dan marah, hampir meledak. Lu Qing terkejut, mengira Zhao Chen sedang berbicara dengan Hao Li di lantai bawah, dan langsung tegang. Namun, Hao Li menyadari apa yang terjadi dan segera menjelaskan, "Pak Polisi, jangan impulsif. Tolong jangan impulsif. Saudara Zhao tidak sedang membicarakan saya. Dia sedang berbicara dengan hantu Yingji." "Hantu?" Lu Qing mengangkat alis. Sebagai seorang praktisi bela diri, ia pernah mendengar legenda tentang hantu, tetapi belum pernah bertemu satupun. Mendengar kata-kata Hao Li, tanpa sadar ia berbalik dan melihat ke ruangan di belakangnya. Namun, kekuatannya terbatas, dan ia tidak bisa melihat hantu sama sekali. Apakah hantu benar-benar ada di dunia ini? Lu Qing bingung. Tetapi kemudian ia berpikir bahwa bahkan makhluk seperti boneka mayat pun ada. Jadi tidak mengherankan jika hantu itu ada. Sementara itu, Yingji sepenuhnya terhipnotis oleh jimat pengendali pikiran dan suntikan titik tekanan. Zhao Chen memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya, "Apakah Anda membesarkan nengat gini?" Yingji menatap kosong, wajahnya tanpa ekspresi, dan menjawab, "Tidak." Zhao Chen lalu bertanya, "Apakah kamu pernah menyakiti orang yang tidak bersalah?" "Tidak." Jawab Yingji. "Aku membesarkan Gu, memurnikan mayat, dan memelihara hantu hanya untuk perlindungan diri dan meningkatkan kultivasiku. Aku tidak pernah menggunakan mereka untuk menyakiti orang, juga tidak pernah menjadikan orang sebagai makanan. Sebaliknya, aku juga telah menggunakan Gu untuk menyembuhkan banyak orang." Zhao Chen menunjuk ke roh hantu yang melayang di udara, yang menatapnya dengan mengancam, dan bertanya, "Jadi, bagaimana roh hantu ini dibudidayakan?" Yingji menjawab, "Awalnya, ia adalah seorang pasien yang menderita penyakit terminal. Saya menggunakan cacing Gu untuk memperpanjang hidupnya agar ia dapat mengatur urusannya dan mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya dengan tenang. Setelah ia meninggal, ia melepaskan kesempatan untuk bereinkarnasi dan mengajukan diri menjadi roh hantu saya. Awalnya saya tidak mau menerimanya, tetapi ia tetap berada di sisi saya dan menolak untuk pergi. Untuk mencegah jiwanya tercerai-berai, saya menyetujui permintaannya dan menggunakan teknik rahasia untuk memurnikannya menjadi roh hantu saya." Zhao Chen mempercayai kata-kata ini. Karena Yingji sedang dihipnotis saat itu, dia tidak bisa dan tidak akan berbohong. Tiba-tiba, sebuah informasi yang pernah dilihatnya dalam berbagai kajiannya terlintas di benaknya, dan ia pun berkata, "Mungkinkah yang selama ini kau pelajari adalah praktik perdukunan ortodoks yang diwariskan dari periode musim semi dan musim gugur serta periode negara-negara berperang? Para dukun pada masa musim semi dan musim gugur serta masa negara-negara berperang juga ahli dalam ilmu sihir, ilmu gaib, ramalan, dan kebangkitan mayat, namun tidak seperti dukun-dukun setelahnya. Mereka tidak tersesat dan menggunakan ilmu-ilmu tersebut untuk menyakiti orang atau melakukan hal-hal yang merugikan keuntungan mereka sendiri. Karena dukun dan ahli sihir memegang posisi tinggi selama periode musim semi dan gugur serta periode negara-negara berperang, menganggap diri mereka sebagai juru bicara para dewa, mereka tidak mau atau berkenan melakukan kejahatan atau perbuatan jahat. Mereka terutama menggunakan kemampuan mereka untuk memberi manfaat bagi rakyat dan melawan agresi asing, sehingga mendapatkan pemujaan rakyat dan keinginan untuk mengembangkan diri. Namun, praktik perdukunan perlahan-lahan menurun. Dan beberapa dukun yang tidak bermoral mengambil jalan kepentingan pribadi dengan mengorbankan orang lain. Meskipun demikian, banyak praktisi perdukunan masih berpegang teguh pada prinsip mereka dan menjunjung tinggi metode kuno. Sepertinya Yingji salah satunya. Seperti yang diharapkan, Yingji menjawab, "Ya, keluarga saya telah mewariskan metode kultivasi dukun kuno dari generasi ke generasi. Sejak hari pertama kami memulai perjalanan kultivasi, klan ini bersumpah bahwa kami tidak akan mengabaikan nyawa manusia. Juga tidak akan menyakiti orang lain demi kultivasi kami sendiri. Nenek moyangmu adalah orang bijak," seru Zhao Chen. Meskipun merugikan orang lain demi keuntungan pribadi dapat mempercepat kultivasi, hal itu juga mudah menyebabkan penyimpangan Qi. Mengikuti jalan lurus menghasilkan kultivasi yang lebih lambat, tetapi lebih stabil dan lebih kecil kemungkinannya untuk menyimpang dari Qi. Efek jimat pengendali pikiran berakhir pada titik ini. Yingji tersadar kembali dan teringat apa yang baru saja terjadi. Jadi dia sangat terkejut, "Kau benar-benar berhasil menghipnotisku? Kalian pasti tahu kalau Yingji adalah seorang praktisi perdukunan dengan tekad yang sangat kuat. Kalau tidak, saat ia memanggil roh untuk merasukinya, ia bisa saja mengalami kecelakaan atau bahkan tubuhnya diambil alih oleh burung kukuk." Namun Zhao Chen menghipnotisnya,
yang sudah bertekad dalam hatinya. Jika kekuatan Zhao Chen jauh melampauinya, itu bisa dimaklumi. Namun, level yang ditunjukkan Zhao Chen baru berada di tahap tengah pembersihan sumsum, satu level lebih lemah darinya. Namun ia mampu menghipnotisnya luar biasa. Zhao Chen tersenyum dan berkata, saya punya sedikit keahlian dalam hipnosis. Ia lalu menyimpan pisau batunya dan meminta maaf. Maaf, saya salah paham kali ini. Ia lalu berteriak kepada Lu Qing di luar ruangan, petugas Lu, simpan senjatamu dan biarkan Hao Li naik. Saya sudah tahu, ngengat itu bukan buatan Ningji. Sudah kubilang itu salah paham. Pak, apa kau percaya padaku sekarang? Hao Li menghela napas lega dan berlari ke atas dengan gembira. Ningji mengerutkan kening, menatap Zhao Chen cukup lama sebelum bertanya, kamu benar-benar tidak membesarkan nengatku? Zhao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak juga. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa pergi ke rumah sakit kota kedua dan bertanya kepada petugas unit gawat darurat untuk konfirmasi. Ningji akhirnya mempercayai Zhao Chen. Jika dia adalah penguasa ngengatgu, kemungkinan besar dia sudah mati sekarang. Aku juga salah karena menyebabkan kesalahpahaman ini. Aku minta maaf padamu dan polisi, kata Ningji, dalam hati menyesali, seandainya Guiling tidak ada di sana di waktu yang tepat, atau seandainya Guiling menjelaskan tujuannya saat pergi, mungkin semuanya tidak akan berakhir seperti ini. Melihat Zhao Chen dan Ningji berjabat tangan dan berdamai, Hao Li menghela napas lega. Keduanya adalah teman baiknya, dan dia tidak ingin mereka terus bertengkar. Kasihan sekali Gus Ratu serangga milikku. Ningji mendesah, patah hati. Tetapi saat itu, suara kicauan serangga terdengar dari luar jendela. Ningji tertegun sejenak, lalu melangkah ke jendela. Setelah mengintip dan melihat situasi di luar, ia terkejut sekaligus gembira. Gus Ratu seranggaku belum mati. Zhao Chen berkata, aku tidak membunuh mereka. Aku hanya membuat mereka mabuk dengan bubuk Lova Sichuan dan membuat mereka tertidur lelap. Hah? Ningji kembali terkejut. Chuan Qiong punya efek seperti ini pada Gus Ratu serangga? Tentu saja. Zhao Chen mengangguk, lalu bertanya balik, apa? Kamu tidak tahu? Saya tidak tahu. Ningji menatap Zhao Chen dengan mata terbelalak, seolah-olah dia adalah alien. Dari mana asalmu? Kok kamu tahu begitu banyak tentang sihir Gu sedangkan aku tidak? Siapa di antara kita yang benar-benar praktisi aliran sihir Gu? Hao Li tampak terkejut. Saudara Zhao, saya tidak menyangka Anda tahu tentang sihir Gu selain memasak. Aku tahu sedikit. Zhao Chen sangat rendah hati, tetapi Ningji menganggap kerendahan hatinya itu sebagai semacam pamer yang halus. Sialan, kamu tahu sedikit, tapi kamu pikir kamu tahu lebih banyak dariku? Kalau kamu tidak tahu sedikit, berapa banyak yang akan kamu tahu? Bisakah kamu berhenti bersikap rendah hati? Kamu tahu, terkadang, kerendahan hati lebih menakutkan daripada pamer. Setelah omelannya, Ningji tak kuasa menahan diri untuk bertanya, Tuan Zhao, dari mana Anda tahu bahwa Gus Ratu serangga takut pada air daun willow dan Lova Sichuan, dan bahwa ngengatgu akan terbakar jika terkena fosfor putih? Tidak perlu terlalu sopan, panggil saja namaku. Zhao Chen melambaikan tangannya sebelum berkata, aku mempelajari pengetahuan ini dari sebuah buku berjudul, Catatan Rahasia Sihir. Buku ini bukan karangannya. Dalam pengantar lembar informasi tentang hal-hal seperti ngengatgu, Gus Ratu serangga, dan boneka mayat, terdapat kalimat yang berbunyi buku ini berasal dari Catatan Rahasia Sihir dan Ilmu Sihir, sebuah buku yang telah hilang dari dunia. Jadi, Zhao Chen menggunakan buku ini sebagai perisai. Mendengar ini, Ningji terkejut dan berteriak, apa? Catatan Rahasia Sihir? Kitab suci sihir legendaris ini benar-benar ada? Kau benar-benar membaca Catatan Rahasia Sihir? Sebuah ritual perdukunan? Ekspresi Zhao Chen langsung membeku. Awalnya, mereka ingin menggunakan catatan rahasia sihir sebagai perisai, tetapi perisai ini tampaknya terlalu canggih. Sebelum ia sempat menyesalinya, Ningji yang bersemangat sudah meraihnya, berulang kali bertanya, di mana kau melihat catatan rahasia sihir? Bolehkah aku melihatnya juga? 10 menit pun tak masalah. Aku akan memberimu apapun yang kau inginkan sebagai gantinya. Bagaimana dengan pisau tulangku ini? Terbuat dari gigi harimau bertaring pedang kuno, dan sangat membantu dalam mantra dan ilmu hitam. Kau tidak menyukainya? Lalu bagaimana menurutmu tentang tablet giok ini? Tablet ini dapat meningkatkan kekuatan spiritual pemakainya dan membantu pemakainya berkomunikasi dengan roh. Demi melihat wujud asli catatan rahasia ilmu sihir, Ningji mengeluarkan semua harta karunnya dan membiarkan Zhao Chen memilih apapun yang diinginkannya. Zhao Chen mendesah dalam hati, cukup pinjamkan selama 10 menit dan aku bisa mendapatkan banyak harta karun sebagai gantinya. Kesepakatan ini terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Sayang sekali aku tidak membawa catatan rahasia sihir. Meskipun buku ini hilang dari dunia, lembar informasi itu pasti berisi buku itu. Sayangnya, tingkat kultivasiku saat ini tidak cukup tinggi untuk membuka buku itu. Kesepakatan yang bagus,
Aku hanya bisa menonton tapi tidak bisa melakukannya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, buku, catatan rahasia sihir, tidak ada di tanganku. Aku hanya melihatnya sekilas. Orang yang memiliki buku itu sudah lama menghilang. Bagaimana kalau begini? Nanti kalau ada kesempatan, kau bisa menunjukkan semua mantra yang kau ketahui. Dan aku akan membantumu menunjukkan kekurangannya dan menyarankan cara untuk memperbaikinya. Zhao Chen yakin bahwa setelah Yingji mendemonstrasikan mantra di hadapannya, informasi yang sesuai akan muncul di lembar informasi. Tentu saja, kesediaannya untuk membantu Yingji menyempurnakan mantra tersebut bukan karena keegoisan, melainkan karena ia ingin mempelajari aliran perdukunan dari Yingji melalui metode ini. Baik itu racun gu, serangan terselubung, membangkitkan hantu, atau kutukan, ini semua adalah teknik yang bagus, terutama berguna bagi Zhao Chen, yang kurang memiliki keterampilan menyerang dan bertahan dan hanya mengetahui sedikit seni bela diri. Oh, begitu. Baiklah, terima kasih atas kebaikanmu. Kita bicarakan lagi lain kali kalau ada waktu, kata Yingji dengan nada menyesal, nadanya penuh kesopanan yang asal-asalan. Dia jelas tidak percaya Zhao Chen memiliki kemampuan untuk membantunya meningkatkan teknik rahasia yang telah dipelajarinya. Bercanda. Teknik rahasia yang ia pelajari, entah itu racun gu, kutukan, atau teknik membangkitkan dan mengendalikan hantu, semuanya telah diwariskan selama ribuan tahun dan terus ditingkatkan serta disempurnakan oleh generasi ahli di keluarganya. Tidak berlebihan jika dikatakan sempurna. Bagaimana mungkin ada cacatnya? Sekalipun ada kekurangan, mustahil bagi Zhao Chen untuk melihatnya. Zhao Chen merasa sedikit menyesal, tetapi dia tidak mencoba membujuknya lebih jauh, karena dia bukanlah orang yang akan menderita kerugian saat ini. Informasi tentang teknik pelemahan, gu 100 serangga, boneka mayat, dan teknik lain yang baru saja digunakan Yingji telah muncul secara detail di lembar informasi. Teknik-teknik ini sudah cukup baginya untuk dipelajari selama beberapa waktu. Terlebih lagi, di masa depan, ia akan memiliki banyak kesempatan untuk melihat mantra-mantra dari aliran perdukunan, dan mendapatkan metode kultivasi yang relevan akan sangat mudah. Sebagai perbandingan, penolakan Yingji adalah kesalahan terbesar yang ia buat. Hao Li terus mengedipkan mata dan melirik Yingji dengan penuh arti, sambil berkata dengan jelas cepat dan setujui. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dia telah diberi instruksi oleh Zhao Chen, jadi dia tahu betul bahwa pria muda ini sebenarnya sangat cakap dan berpengetahuan luas. Meskipun Hao Li tidak yakin seberapa baik Zhao Chen memahami dukun, karena dia berani menawarkan bimbingan kepada Yingji dan membantunya meningkatkan sihirnya, dia pasti sangat cakap. Bagi Yingji, menyetujui usulan semacam itu akan sepenuhnya menguntungkan. Sayangnya, Yingji tidak menyadari petunjuknya dan masih kecewa karena dia tidak dapat melihat buku catatan rahasia ilmu sihir. Lu Qing berjalan ke sisi Zhao Chen dan bertanya dengan suara rendah, apakah kamu percaya apa yang mereka katakan? Zhao Chen mengangguk dan berkata, sejujurnya, saya cukup paham tentang hipnosis. Saya hanya menginterogasinya dengan hipnosis. Dalam kondisi hipnosis, dia tidak akan pernah berbohong. Jadi saya yakin apa yang mereka katakan itu benar. Zhao Chen langsung menepuk dahinya, diam-diam kesal aku hanya menggunakan teknik pelacakan untuk melacak alamat master roh hantu, bukan alamat master ngengat. Pantas saja aku dibawa ke sini. Saat itu, Lu Qing bertanya, jadi, di mana pelaku yang menggunakan gumot untuk melukai orang? Zhao Chen berkata, jangan khawatir, beri aku beberapa menit dan aku akan mencari tahu di mana dia. Pernyataan ini tidak hanya mengejutkan Lu Qing, tetapi juga menyebabkan Yingji dan Hao Li menatapnya dengan heran. Mereka bertiga tidak mengerti bagaimana Zhao Chen bisa mengetahui keberadaan pelakunya. Pelakunya cukup licik, jarang meninggalkan petunjuk. Kalau tidak, Yingji tidak akan bisa menyelidiki selama itu tanpa hasil. Zhao Chen tidak memberikan penjelasan, tetapi menoleh ke Yingji dan bertanya, bisakah Anda menyiapkan kamar yang tenang untuk saya? Oke. Yingji mengangguk. Seperti Lu Qing, dia ingin mencari tahu keberadaan pelakunya sesegera mungkin dan membawanya ke pengadilan. Karena dukun baik dan jahat selalu menjadi musuh bebuyutan. Dipimpin oleh Yingji, Zhao Chen memasuki ruang teh di lantai 2. Ruangan bergaya antik ini adalah tempat Yingji biasa menyeduh dan menikmati teh. Apa pendapatmu tentang tempat ini? Tanya Yingji. Oke. Zhao Chen mengangguk, lalu berkata kepada mereka bertiga, silakan keluar sebentar, beri aku waktu sebentar. Mereka bertiga sebenarnya ingin tinggal dan melihat apa yang sedang dilakukan Zhao Chen, tetapi karena Zhao Chen sudah menyuruh mereka pergi, mereka jadi malu untuk tetap tinggal tanpa rasa malu, jadi mereka hanya bisa meninggalkan ruangan itu dengan perasaan menyesal. Begitu mereka melangkah keluar, Hao Li mulai mengeluh kepada Yingji saudari Ying. Mengapa kamu tidak setuju ketika saudara Zhao menyarankan untuk membantumu meningkatkan sihirmu? Yingji melirik Lu Qing di sampingnya dan berbisik, kau pikir aku bodoh? Sihir yang diwariskan keluargaku telah disempurnakan oleh generasi yang tak terhitung jumlahnya. Sehebat apapun Zhao Chen, dia tidak mungkin bisa memberikan solusi yang lebih baik. Menurutku, kemungkinan besar dia mencoba mencuri sihir perdukunan keluargaku melalui metode ini. Sejujurnya,
Yingji cukup pintar. Dia langsung menebak niat Zhao Chen. Tapi Hao Li tidak berpikir begitu. Ia menggelengkan kepala dan berkata, "Saudari Ying, kau salah paham, saudara Zhao." Karena dia berani bertanya, dia pasti yakin bisa meningkatkan teknikmu. Kau tidak tahu. Tapi dia memberiku banyak nasihat tentang seni memasak sebelumnya. Dan setelah aku mencobanya, memang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Hao Li menceritakan bimbingan yang diberikan Zhao Chen kepadanya, yang sangat menarik perhatian Yingji. Mengingat catatan rahasia ilmu sihir yang pernah dibacanya, ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya. Mungkinkah anak ini benar-benar punya cara untuk membantuku meningkatkan sihirku? Saat itu, Hao Li memberinya saran saudari Ying, jika kamu ragu, mengapa tidak menunjukkan satu atau dua teknik yang kurang rahasia kepada saudara Zhao terlebih dahulu? Setelah dia memberimu beberapa saran bagus untuk perbaikan, baru tunjukkan teknik lainnya dan minta dia untuk membantu memperbaikinya. Yingji memikirkannya dan merasa idenya cukup bagus, jadi dia mengangguk dan setuju. Oke, kami akan melakukannya dengan caramu. Lalu dia mengerutkan kening dan bergumam bingung. Hei, kau tahu, Zhao Chen bersedia membantuku meningkatkan sihir, pasti ada sesuatu yang dia inginkan, kan? Apa sebenarnya yang dia inginkan? Hao Li menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu soal itu. Kamu bisa bertanya sendiri padanya nanti. Tepat saat keduanya berbisik satu sama lain, di ruang teh, Zhao Chen membuka cincin penyimpanannya, mengeluarkan pena dan kertas, lalu mengaktifkan teknik pelacakannya, sambil bergumam dalam hati katakan padaku, di mana alamat pemilik nengat yang kuhancurkan hari ini. Di bawah pengaruh teknik pelacakan, pena di tangan Zhao Chen mulai bergerak sendiri, menggambar peta di kertas dan menulis suatu bagian. Hah? Melihat ini, Zhao Chen tertegun, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Setelah memastikan bahwa ia tidak salah baca, ia memasukkan pena itu ke dalam cincin penyimpanannya, membuka pintu, dan keluar sambil membawa kertas berisi alamat tersebut. Lu Qing dan dua orang lainnya segera mengelilingi mereka, bertanya serempak, bagaimana? Apakah kalian sudah menemukan keberadaan pelakunya? Alamatnya ada di sini, kalian bisa lihat sendiri. Zhao Chen menyerahkan kertas itu kepada Lu Qing. Lu Qing membuka lipatannya dan berkata, komunitas Lotus Pond Moonlight? Aku tahu tempat ini. Ini komunitas kelas atas, sangat dekat dengan area Villa Wood Garden. Hao Li dan Yingji mengintip, dengan rasa ingin tahu memeriksa isi kertas. Hei, lihat, ada baris lain yang ditulis setelah ini. Hao Li tiba-tiba melihat sebuah kalimat setelah alamat itu, dan ia membacanya keras-keras orang ini sudah mati. Ada apa? Pembunuhnya sudah mati? Tidak mungkin. Kapan dia meninggal? Mereka bertiga menatap Zhao Chen. Jangan lihat aku. Zhao Chen melambaikan tangannya sambil tersenyum masam dan berkata, aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Aku baru akan mengerti semuanya setelah kita sampai di area perumahan Lotus Pond Moonlight. Lu Qing mengangguk dan berkata, jangan menunda lagi, ayo berangkat sekarang. Aku akan pergi bersamamu. Yingji menawarkan diri. Aku juga ikut, aku juga. Hao Li ikut bersenang-senang. Ia tidak peduli apakah si pembunuh masih hidup atau sudah mati. Ia hanya penasaran dengan alur ceritanya. Mereka berempat berjalan keluar villa. Bus Ratu Serangga di halaman belum sepenuhnya terbangun. Melihat mereka terhuyung-huyung seperti orang mabuk, Yingji tak kuasa menahan rasa takjub. Selama bertahun-tahun membesarkan Gu, ini pertama kalinya ia melihat situasi seaneh ini. Ini sedikit mengurangi rasa jijiknya terhadap Zhao Chen. Yingji mengeluarkan seruling tulangnya dan meniupnya sekali. Gus Ratu Serangga, yang sudah terbangun, segera menyeret temannya yang masih tidur ke dalam bunga, pepohonan, dan tanah, lalu menghilang dalam sekejap. Setelah melakukan semua ini, dia segera menyusul kelompok itu dan masuk ke mobil Lu Qing bersama-sama. Setelah semua orang tiba, Lu Qing segera menyalakan mobil dan melaju menuju kawasan pemukiman Lotus Pond Moonlight. Dalam perjalanan, Hao Li tidak dapat menahan rasa ingin tahunya dan bertanya, saudara Zhao, bagaimana tepatnya Anda menentukan alamat si pembunuh? Zhao Chen tersenyum dan mengucapkan dua kata rahasia. Melihat Zhao Chen menolak mengatakannya, Hao Li tidak mendesaknya untuk menanyakan rincian dan hanya bisa berspekulasi dalam hatinya. Lu Qing dan Yingji juga berspekulasi. Alamat yang diberikan Zhao Chen tidak hanya terperinci hingga nomor rumah, tetapi ia bahkan menggambar peta, sesuatu yang tidak dapat diberikan oleh informan biasa. Yingji melirik Zhao Chen dan bergumam dalam hati. Mungkinkah dia juga ahli dalam seni merasuki roh? Itu tidak mungkin. Aku pernah menggunakan teknik merasuki roh untuk menanyakan alamat penjahat itu kepada hantu. Tetapi aku tidak mendapatkan apa-apa. Karena penjahat itu juga seorang praktisi aliran sihir, dan tahu metode rahasia agar tidak terdeteksi oleh hantu. Tiba-tiba, sebuah pikiran baru muncul di benak Yingji. Mungkinkah yang dia panggil ke dunia bawah bukanlah hantu, melainkan dewa? Hantu dan roh hanya berbeda satu kata, tetapi kekuatan mereka benar-benar berbeda. Jika Zhao Chen memang memanggil roh, tak heran ia bisa mendapatkan alamat sedetail itu. Namun, metode pemanggilan roh melalui dunia bawah telah lama hilang.
Apakah Zhao Chen benar-benar memahami teknik rahasia ini? Karena tidak dapat menahan keraguannya lebih lama lagi, Yingji bertanya, Zhao Chen, apakah kamu tahu cara memanggil roh dan dewa di dunia bawah? Memanggil hantu dan roh dari dunia bawah? Zhao Chen tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Tentu saja. Yingji tak percaya dengan kata-kata Zhao Chen, berpikir dalam hati, kau benar-benar tahu cara memanggil hantu dan roh, kau hanya tidak ingin ada yang tahu. Ngomong-ngomong, kau sudah membaca catatan rahasia sihir dan ilmu sihir, jadi tak heran kau tahu teknik rahasia ini. Yingji tiba-tiba menyadari bahwa karena Zhao Chen tahu cara memanggil roh dan dewa, keahlian dan pengetahuannya dalam tradisi perdukunan pastilah sama hebatnya dengan Zhao Chen. Mungkin dia bisa memberinya beberapa saran bagus untuk perbaikan. Memikirkan hal ini, Yingji diam-diam memutuskan bahwa setelah masalah ini selesai, ia pasti akan menggunakan mantra untuk menguji apakah Zhao Chen benar-benar bisa memberikan solusi. Selama Zhao Chen bisa, ia akan menyetujui harta apapun yang diinginkan Zhao Chen tanpa ragu. Meskipun harta karunnya bagus, namun kualitasnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan sihir yang ditingkatkan. Kawasan perumahan Lotus Pond Moonlight memang sangat dekat dengan kawasan Muyuan Villa. Sekitar 10 menit kemudian, mobil melaju memasuki kawasan perumahan Lotus Pond Moonlight dan berhenti di lantai bawah gedung C, tempat pelaku berada. Keempatnya keluar dari mobil, naik lift ke lantai 17, dan tiba di pintu kamar 17D. Pintunya tertutup rapat, dan di dalam sunyi, tetapi mereka berempat dapat mencium bau samar darah dan pembusukan yang keluar dari bawah pintu. Benar-benar ada yang salah dengan ruangan ini. Lu Qing melirik kunci pintu dan berkata lembut, aku akan membukanya. Bisakah kamu melakukannya? Tanya Zhao Chen. Lu Qing berkata dengan yakin, jangan khawatir, kunci kuno seperti ini sangat mudah dibuka. Baiklah, silakan. Zhao Chen mengangguk setuju, memegang manik-manik pemberani di tangan kirinya dan jimat pelindung di tangan kanannya. Hao Li membawa kotak kayu kecil di punggungnya. Ia meletakkannya, mengeluarkan pisau tulang, dan menjadi sangat waspada. Yingji mengeluarkan pisau tulangnya, siap untuk melantunkan mantra kapan saja. Sayangnya, karena hari sudah siang bolong, ia tidak membawa boneka mayat itu. Lu Qing mengeluarkan tusuk sate besi tipis dari sakunya, menusukkannya ke lubang kunci, dan memainkannya beberapa kali. Dengan bunyi klik pelan, kunci pun terbuka. Setelah mengeluarkan pistolnya, Lu Qing berbalik dan memberi isyarat kepada Zhao Chen dan dua orang lainnya. Lalu tiba-tiba mendorong pintu hingga terbuka. Seketika, bau darah dan pembusukan yang kuat tercium dari rumah tersebut, hampir membuat keempat orang itu pingsan. Sambil menahan rasa mual dan tidak nyaman, keempatnya perlahan berjalan memasuki ruangan. Ruangan itu gelap gulita, tirainya tertutup rapat, menghalangi cahaya dengan sempurna. Hanya pintu yang terbuka yang memungkinkan secercah cahaya masuk. Dengan cahaya ini, keempat orang itu melihat bahwa ruangan itu sepenuhnya berwarna merah tua. Dinding, lantai, dan langit-langit ditutupi lapisan cat merah. Tidak jelas apakah itu cat atau darah. Zhao Chen menemukan saklar dan menyalakan lampu di ruangan itu. Baru pada saat inilah mereka berempat melihat situasi di dalam ruangan dengan jelas. Ruangan itu minim perabotan dan cukup sederhana. Beberapa guci porselen besar diletakkan di lantai, yang tampaknya berisi makhluk hidup. Setelah Zhao Chen dan rekan-rekannya memasuki ruangan, makhluk-makhluk itu berebut dengan panik di dalam guci, menggedor-gedornya hingga menimbulkan suara gedebuk yang keras. Jika bukan karena banyaknya jimat yang ditempelkan di guci-guci itu, makhluk-makhluk di dalamnya mungkin sudah keluar dari guci. Tepat di tengah ruang tamu terdapat sebuah kuil. Di dalamnya bersemayam patung iblis bertaring biru, berwajah tiga, dan berwajah putih. Patung itu memancarkan aura yang sangat gelap dan menyeramkan, membuat siapapun yang melihatnya merasa tidak nyaman. Jelas, patung itu bukanlah dewa yang saleh, melainkan kemungkinan besar iblis yang kejam dan jahat. Di altar di depan kuil terdapat sesaji, bukan buah-buahan, sayur-sayuran, dupa, dan lilin seperti biasanya, melainkan semangkuk benda berwarna merah terang. Setelah diperiksa lebih dekat, ternyata itu adalah jantung, hati, limpa, paru-paru, dan ginjal. Tidak jelas apakah itu berasal dari hewan atau manusia. Meskipun Lu Qing telah melihat banyak kasus pembunuhan, dia tetap terkejut dan muak dengan apa yang dilihatnya. Yingji dan Hao Li tidak terkecuali, dan Zhao Chen bahkan menutup mulutnya rat-rat, takut dia akan muntah. Tidak ada tanda-tanda pelaku di ruang tamu. Keempat orang itu membuka tirai dan membuka jendela, sebagian untuk mengatur cahaya di dalam ruangan dan sebagian lagi untuk menghilangkan bau. Bau darah dan pembusukan di ruangan itu begitu kuat sehingga mereka berempat tidak tahan. Keempatnya kemudian melanjutkan pencarian di ruangan lain dan menemukan sesosok mayat di kamar tidur. Zhao Chen mengaktifkan teknik pengamatan kinya dan melihat bahwa pria itu sudah tak bernyawa dan pasti sudah meninggal. Namun, energi yin dan yang tak terhitung jumlahnya masih tersisa di tubuhnya. Mungkinkah? Ekspresi Zhao Chen berubah, dan ia buru-buru menghentikan Lu Qing yang ingin maju untuk menyelidiki. Ia berkata dengan ekspresi serius,
Jangan ke sana. Mungkin ada cacing gu di dalam tubuh orang ini. Tak lama setelah mereka selesai berbicara, terdengar suara dengungan dari dalam mayat. Mereka berempat melihat kulit mayat itu retak dan terkelupas berkeping-keping, memperlihatkan otot-ototnya yang merah menyala dipenuhi serangga-serangga kecil berbisa yang tak terhitung jumlahnya. Mirip tawon. Adegan ini benar-benar mengerikan dan membuat saya merinding. Bahkan ekspresi Yingji langsung berubah, dan ia berseru kaget, ini lebah vampir, gu jahat yang memakan darah manusia sejak kecil. Mereka tidak hanya cepat dan agresif, tetapi juga mengandung racun yang mematikan. Begitu tersengat, kau akan segera lumpuh karena racunnya dan kehilangan kemampuan bergerak, menjadi santapan mereka. Lu Qing berseru kaget, ini serangga aneh. Ini serangga aneh yang membunuh banyak rekan kita dulu. Keluar. Cepat keluar dari kamar. Ekspresi Zhao Chen berubah drastis. Ia tak menyangka bahkan setelah si pembunuh mati, ia masih akan meninggalkan mereka dengan masalah yang sulit. Yingji, Lu Qing, dan Hao Li tidak berani menunda dan segera meninggalkan ruangan. Zhao Chen membanting pintu hingga tertutup rapat. Namun, upaya itu sia-sia. Lebah-lebah vampir, setelah mencium aroma manusia hidup, menyerang dengan ganas. Seketika, serangkaian bunyi gedebuk keras bergema dari pintu, dan retakan muncul satu demi satu, menandakan bahwa pintu itu tidak akan bertahan lama. Pada saat yang sama, banyak lebah vampir bergegas masuk melalui celah-celah di bagian atas dan bawah pintu. Lu Qing teringat cara yang pernah ia gunakan untuk menghadapi cacing-cacing jahat ini sebelumnya, dan berteriak, lebah-lebah penghisap darah ini takut api. Kita bisa membakar mereka sampai mati dengan api. Tapi di mana kita bisa mendapatkan api sekarang? Kata Yingji dengan wajah getir. Hao Li membunuh dua lebah penghisap darah dengan satu pukulan, lalu mengeluarkan korek api dari sakunya dan berkata, saya punya korek api di sini, apakah itu tidak apa-apa? Lu Qing dan Yingji melotot padanya bersamaan, maksud mereka jelas bisakah kau lebih bisa diandalkan? Masa sih bercanda begini? Mata Zhao Chen berbinar pemantik api, cepat berikan padaku. Hao Li segera melemparkan korek api itu kepadanya. Zhao Chen meraih korek api, mengeluarkan sebotol alkohol medis dari cincin penyimpanannya, menyesapnya, dan memasukkannya ke dalam mulut. Setelah memilih arah yang tepat, ia menekan korek api dan menyemprotkan alkohol medis dari mulutnya. Ledakan. Alkohol medis terbakar saat bersentuhan dengan api, dan api yang berkobar menyembur dari mulut Zhao Chen, langsung menuju ke arah lebah vampir. Api itu langsung menyulut segerombolan besar lebah vampir yang terbang masuk, dengan cepat membakar mereka menjadi abu. Melihat ini, Zhao Chen merasa lega. Lebah-lebah vampir ini, meskipun ganas dan brutal, sebenarnya takut pada api. Selanjutnya, Zhao Chen berubah menjadi manusia penyembur api, menyemprotkan api beberapa kali dan membakar habis banyak lebah penghisap darah. Lu Qing, Yingji, dan Hao Li pun tak tinggal diam. Mereka merobohkan tirai, memotongnya menjadi potongan-potongan kecil dengan pisau, masing-masing mengambil satu, kembali ke sisi Zhao Chen, menuangkan alkohol medis ke atasnya, menyalakannya dengan korek api, mengubahnya menjadi tongkat api, dan melemparkannya ke kawanan lebah penghisap darah. Mereka berempat bekerja sama dan menggunakan 7 atau 8 botol alkohol medis untuk akhirnya membakar habis semua lebah penghisap darah di rumah itu. Lu Qing, Yingji, dan Hao Li sangat penasaran dari mana Zhao Chen mendapatkan begitu banyak alkohol medis. Namun, ini bukan saatnya untuk bertanya. Jadi mereka hanya bisa menahan keraguan mereka untuk sementara waktu. Ya Tuhan, akhirnya selesai. Zhao Chen menghela napas lega, merasa mulutnya benar-benar mati rasa. Konsentrasi alkohol medisnya sangat tinggi. Dan meskipun tidak diminum, menahannya di mulut saja sudah sangat tidak nyaman. Lu Qing tak berani lengah. Sambil melihat sekeliling, ia berkata, apakah semua lebah vampir sudah mati? Semuanya, hati-hati, jangan sampai ada yang selamat, atau kita akan mendapat masalah. Pernyataannya disetujui oleh 3 orang lainnya. Keempat orang itu pun segera melakukan penggeledahan menyeluruh di dalam dan luar ruangan. Benar saja, mereka menemukan beberapa ekor lebah penghisap darah yang masih bersembunyi, lalu menghabisi mereka satu persatu. Setelah melakukan semua itu, mereka berempat sampai di depan mayat yang tidak dapat dikenali lagi. Sebuah pertanyaan muncul di benak mereka, apakah ini pembunuh yang kita cari? Mengapa dia tiba-tiba mati? Dan mengapa dia menjadi tempat makan bagi lebah vampir? Yingji berjongkok di samping mayat itu, memeriksanya dengan saksama, dan berkata, aku mengerti. Alasan dia mati dan menjadi sarang makan bagi lebah vampir adalah karena dia kerasukan setan. Dan kemungkinan besar dia kerasukan setan karena Zhao Chen membunuh Ngengat Gu. Kenapa kamu bilang begitu? Apa yang kamu temukan? Tanya Zhao Chen penasaran. Yingji mengangguk, mengangkat tangannya dan menunjuk ke dada mayat itu. Lihat di sini. Bukankah ada pola rune? Zhao Chen, Hao Li, dan Lu Qing semuanya mengintip keluar. Meskipun kulit mayat telah membusuk dan rontok, dan sebagian besar dagingnya telah dimakan lebah vampir, sebuah pola rune masih terlihat di dadanya. Namun,
Pola rune ini telah menjadi kabur dan tidak lengkap. Hao Li dan Lu Qing benar-benar bingung. Mereka tidak dapat memahami apa arti rune itu. Di halaman informasi Zhao Chen, data terkait pola rune ini muncul, dan dia berkata, ini adalah jimat penempel Gu. Yingji menoleh ke arah Zhao Chen. Kilatan keterkejutan terpancar di matanya. Namun ia segera menenangkan diri dan berpikir, anak ini bahkan tahu apa yang ditakuti oleh Ngengat Gu dan 100 serangga Gu, jadi tidak mengherankan jika ia tahu tentang jimat Gu. Namun, Hao Li dan Lu Qing merasa bingung dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa itu jimat penempel Gu? Yingji menjelaskan, ini adalah rune khusus yang memungkinkan kesadaran Master Gu melekat pada cacing Gu, sehingga mengendalikan tindakan cacing Gu dan menyerap energi serta nutrisi yang diperolehnya. Rune ini sering digunakan oleh dukun untuk menarik orang beriman dan persembahan dupa. Zhao Chen melanjutkan, contohnya, di banyak daerah pedesaan, pemujaan Huang Daxian, ular abadi, lipan abadi, dan sebagainya, sebenarnya semuanya direkayasa oleh para dukun. Penduduk setempat tidak memahami kebenarannya. Mereka hanya tahu bahwa hewan-hewan ini sangat spiritual, sehingga mereka menyembahnya sebagai dewa iblis, tidak hanya membangun kuil dan patung, tetapi juga terus-menerus mempersembahkan dupa siang dan malam. Kenyataannya, kekuatan persembahan dupa ini diserap ke dalam tubuh para dukun melalui penggunaan jimat Gu. Jadi begitu. Seperti yang diharapkan dari seorang polisi dengan pengalaman yang kaya dalam menangani kasus, Lu Qing segera mengetahui penyebab dan akibat masalah setelah memahami fungsi jimat Gu. Ia menganalisis, pelakunya pasti telah menggunakan jimat pengikat Gu untuk merasuki tubuh larva Ngengat Gu, mengendalikannya untuk menyakiti manusia. Ia kemudian menggunakan jimat ini untuk mengubah darah, kekuatan hidup, dan energi vital lainnya yang ia konsumsi menjadi energi dan nutrisi yang ia butuhkan untuk meningkatkan kultivasinya. Namun, kali ini, Zhao Chen membakar larva Ngengat Gu dengan fosfor putih, merusak kesadarannya dan membuatnya kerasukan setan. Lebah vampir kemudian memanfaatkan kelemahan ini dan membunuhnya. Itu mungkin benar dalam banyak kasus, Zhao Chen mengangguk setuju. Itu tidak benar. Hao Li mengajukan keberatan ketika saudara Zhao menangkap larva Ngengat Gu. Mengapa pelakunya tidak menghentikan keterikatan Gu dan menarik kembali indera ketuhanannya? Yingji menggelengkan kepala dan berkata, bukannya dia tidak ingin mengambilnya kembali, tapi dia tidak bisa. Karena entah itu merasuki seseorang dengan indera ilahinya atau mengambilnya kembali, cacing Gu harus ada di depannya, dan ritual rumit harus dilakukan untuk menyelesaikannya. Begitu? Ya, wajar saja. Hao Li mengangguk, memandangi mayat yang hancur berkeping-keping, lalu mendesah, seorang dukun yang ahli menggunakan racun Gu akhirnya mati di tangan cacing Gu yang dibesarkannya. Ironis sekali. Ini namanya sebab akibat, pembalasan tidak bisa dihindari, kata Lu Qing sambil menggertakkan giginya. Meskipun tidak ada bukti, intuisi Lu Qing mengatakan kepadanya bahwa mayat di depannya adalah pembunuh yang telah membunuh banyak rekan dan pacarnya. Sekarang pembunuh ini juga mati di mulut lebah vampir. Bukankah ini pembalasan? Mungkin pacarnya, dan rekan-rekan yang gugur, yang ingin membalas dendam dengan cara ini? Dalam sekejap, Lu Qing menangis terseduh-seduh dan diam-diam. Melihat hal ini, Hao Li tidak dapat menahan rasa ingin tahunya dan menyikut Zhao Chen sambil bertanya, ada apa dengannya? Yingji juga penuh dengan rasa ingin tahu. Zhao Chen mendesah pelan, dia dan sekelompok polisi pernah mencoba menangkap penjahat ini, tetapi mereka diserang oleh lebah vampir yang baru saja kita temui, mengakibatkan banyak korban. Hari ini, melihat penjahat itu dihukum oleh surga dan dendam rekan-rekannya terbalaskan, dia pasti sangat gembira. Jangan ganggu dia dan biarkan dia sendiri untuk sementara waktu. Hao Li dan Yingji mengangguk serempak. Di saat yang sama, Yingji bergumam dalam hati, dia menangis seperti ini. Di antara mereka yang meninggal saat itu, pasti ada seseorang yang sangat penting baginya. Mungkin pacarnya. Tahukah Anda, intuisi seorang wanita bisa sangat menakutkan. Zhao Chen dan dua orang lainnya tidak mengganggu Lu Qing, melainkan mencari di dalam dan luar rumah. Selain beberapa toples cacing Gu di ruang tamu, mereka juga menemukan buku kulit domba kuno yang compang-camping, buku harian, dan beberapa artefak ajaib di tempat lain. Hao Li menemukan buku kuno itu, tetapi alih-alih langsung memberikannya kepada Yingji, ia malah menyerahkannya kepada Zhao Chen saudara Zhao. Coba lihat apa yang tertulis di buku ini. Saya tidak mengerti sepatah kata pun. Zhao Chen mengambil buku kuno itu dan baru saja membukanya ketika Yingji mencondongkan tubuhnya. Namun, ia juga bingung dengan kata-kata di dalamnya. Tulisannya begitu aneh, bagaikan cacing merayap, meliuk-liuk dan berputar di seluruh perkamen, sehingga mustahil untuk memahami artinya. Yingji, yang bangga dengan pengetahuannya yang luas, belum pernah melihat tulisan seaneh itu sebelumnya. Ia tak kuasa menahan diri untuk bergumam, ini tulisan? Jelas-jelas cuma coretan. Pantas saja tak ada yang mengenalinya. Dia langsung terbukti salah. Zhao Chen berkata, ini adalah naskah yang digunakan oleh para dukun di kerajaan Dian kuno ketika mereka menyembah hantu dan dewa. Hah? Yingji tersipu. Ia baru saja mengatakan bahwa tidak ada yang mengenali huruf-huruf itu,
dan Zhao Chen sudah menjelaskan asal-usulnya. Bukankah ini tamparan di wajah? Namun ia masih agak ragu apakah kau yakin huruf-huruf ini digunakan oleh para dukun kerajaan Dian kuno untuk ritual pengorbanan? Tentu saja aku yakin. Zhao Chen menatapnya dengan heran dan bertanya, apa? Kau tidak mengenalinya? Seharusnya tidak begitu. Kan? Kau seorang dukun? Yingji hampir marah mendengar kata-katanya. Siapa yang memutuskan bahwa seorang dukun harus tahu segalanya? Aku juga ingin mempelajari aksara yang digunakan dalam ritual perdukunan kerajaan Dian kuno. Tetapi tidak ada yang mengajariku, dan aku tidak bisa mempelajarinya meskipun aku mau. Dia mendengus kesal dan tak berkata apa-apa. Tapi ekspresinya sudah cukup untuk menjawab. Hao Li bertanya dengan rasa ingin tahu. Saudara Zhao, apakah Anda mengenali huruf-huruf ini? Bisakah Anda memberitahu kami apa yang tertulis di sana? Zhao Chen meliriknya dan berkomentar, buku ini mencatat metode kultivasi beberapa dukun dari kerajaan Dian kuno. Sepertinya pelakunya mengetahui beberapa aksara yang digunakan dalam ritual perdukunan Dian kuno dan mempelajari metode kultivasi mereka dari buku ini. Sayang sekali dia mengabaikan esensi buku ini dan hanya mempelajari ampasnya yang mengerikan. Ini seperti mengabaikan kitab 9 yin dan hanya mempelajari cakar tulang putih 9 yin, yang menggunakan kepala manusia untuk kultivasi sama saja seperti menaruh kereta di depan kuda. Jadi, semua keahlian sihir orang ini berasal dari buku ini. Yingji mendecakkan lidahnya takjub, tatapannya ke arah gulungan perkamen dipenuhi rasa ingin tahu dan antisipasi. Dia bertarung dengan si pembunuh hingga seri. Sepertinya pengetahuan perdukunan yang tercatat di perkamen itu sungguh luar biasa. Jika dia bisa merujuk silang dan mengintegrasikannya dengan pengetahuan perdukunan keluarganya, niscaya itu akan sangat memperkuat tradisi perdukunan keluarganya. Memikirkan hal ini, Yingji merasa gembira, tetapi di saat yang sama, dia juga merasa sakit kepala. Karena dia tidak bisa memahami aksara yang digunakan dalam ritual perdukunan kerajaan Dian kuno. Tak seorang pun di keluarganya yang bisa menguraikan huruf-huruf reptil aneh ini. Kita hanya bisa mengandalkan Zhao Chen. Yingji ragu sejenak sebelum berkata, Zhao Chen, aku punya permintaan. Bisakah kau mengabulkannya? Zhao Chen tidak terburu-buru mengungkapkan pendapatnya, tetapi malah berkata, apa permintaanmu? Katakan padaku dulu. Yingji berkata, aku ingin meminta bantuanmu untuk menerjemahkan buku perkamen ini. Tentu saja, aku tidak akan membiarkanmu melakukannya dengan cuma-cuma. Kamu bisa memilih artefak sihir manapun yang kumiliki sesukamu. Atau, jika kamu tertarik dengan mantra tertentu yang kuketahui, aku bisa mengajarkannya kepadamu. Zhao Chen tertawa dan berkata, hei, kukira ini serius, tapi ternyata begini. Oke, aku janji, aku akan menerjemahkan isi buku ini untukmu. Bagus sekali. Yingji sangat gembira dan buru-buru berkata, apa yang kau inginkan sebagai gantinya? Katakan saja, dan aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskanmu. Zhao Chen ingin berkata lupakan saja, tetapi dia menelan kembali kata-katanya. Di satu sisi, jika dia tidak menerima pembayaran, Yingji pasti akan salah paham dan mungkin mencurigai motifnya. Di sisi lain, memang ada beberapa hal tentang Yingji yang menarik baginya. Setelah mempertimbangkannya sejenak, Zhao Chen berkata, bagaimana kalau begini? Sebagai gantinya, aku akan memberimu tablet giok yang dapat meningkatkan kekuatan spiritual dan membantu pemakainya berkomunikasi dengan hantu. Dia tidak menginginkan mantra itu karena tidak perlu. Dia hanya perlu melihat Yingji menggunakannya sekali, dan lembar informasi itu akan menampilkan metode kultivasi dan merapal mantra secara detail, yang mungkin bahkan lebih baik daripada yang Yingji ketahui. Jadi, sekalian saja dia meminta senjata ajaib. Alasan ia memilih lempengan giok, alih-alih alat sihir lain seperti pisau tulang, adalah karena ia telah menemukan teknik berkomunikasi dengan roh di alam bawah pada gulungan perkamen ini. Meskipun ia mungkin tidak menggunakannya, lempengan giok tersebut niscaya akan meningkatkan efektivitasnya jika digunakan. Tidak masalah, Yingji menyetujuinya dengan mudah. Artefak ajaib yang ditukar dengan buku panduan kultivasi seorang dukun kuno kerajaan Dian kesepakatan ini bukan hanya tidak rugi, tetapi malah untung besar. Kedua belah pihak segera bertukar informasi kontak, dan siap bertukar buku dan peralatan ritual setelah Zhao Chen selesai menerjemahkan gulungan perkamen. Setelah memasukkan gulungan perkamen ke sakunya, Zhao Chen membaca lagi buku hariannya. Ini adalah buku harian si pembunuh. Di dalam, pelaku dengan cermat mencatat setiap kejadian penjinakan dan pembunuhan orang-orang dengan cacinggu. Kata-katanya mengungkapkan rasa kepuasan dan kebanggaan yang mendalam atas tindakan kejinya. Lebih lanjut, buku harian itu berisi banyak foto, yang sebagian besar menggambarkan kondisi mengerikan para korban setelah diserang atau diparasit oleh cacinggu. Tampaknya pembunuh ini tidak hanya kejam, tetapi juga sangat bejat. Di buku harian inilah Zhao Chen menemukan catatan pelaku sendiri tentang penyergapan yang ia rencanakan 3 tahun sebelumnya, menggunakan lebah vampir untuk menyerang polisi. Di antara baris-barisnya, terpancar rasa bangga dan puas diri yang nyata. Catatan hariannya baru-baru ini mendokumentasikan aktivitasnya yang menjadikan manusia parasit dan menyakiti manusia melalui ngengat gu.
Di akhir salah satu catatannya, ia menulis sebentar lagi, aku akan menjadi manusia Gu. Ini adalah langkah pertama untuk menjadi Dewa Iblis, langkah paling mendasar dan krusial. Aku harus berhasil, dan aku akan berhasil. Manusia Gu? Dewa Iblis? Zhao Chen mengerutkan kening dan bergumam bingung. Apa-apaan ini? Melihat reaksinya, Yingji menghela napas lega dan berpikir, jadi, ada hal-hal yang tidak kau ketahui? Kukira kau benar-benar alien yang tahu segalanya. Ia menjelaskan, menjadi orang Gu adalah cara untuk mengolah diri menjadi cacing Gu. Bahkan di antara penyihir jahat, sangat sedikit yang akan mencoba metode ini. Karena kejam bagi diri sendiri dan orang lain, dan sangat sedikit yang dapat bertahan hingga berhasil. Kegagalan akan mengubah kultivator menjadi monster yang bukan manusia maupun hantu, dan mereka juga akan kehilangan akal sehat, menjadi mayat hidup. Namun, setelah berhasil, menjadi orang Gu akan melipat gandakan semua aspek kekuatan seseorang. Begitu, Zhao Chen tiba-tiba tersadar. Pantas saja orang ini menggunakan teknik peracunan untuk menghubungkan kesadaran ilahinya dengan nengat Gu. Dia ingin mempercepat kultivasinya dan mencapai tubuh manusia Gu. Apa pantas mengubah dirimu menjadi monster demi kekuatan? Sambil menggelengkan kepala, Zhao Chen berjalan ke sisi Lu Qing sambil membawa buku harian itu dan berkata, ini buku harian yang kami temukan. Buku harian ini mencatat detail kejahatan pelaku, membuktikan bahwa dia bukan hanya pelaku kasus serangan nengat baru-baru ini, tetapi juga orang yang membunuh rekanmu 3 tahun lalu. Lu Qing menyeka air matanya, mengambil buku harian itu, dan setelah membolak-baliknya beberapa kali, berkata, buku harian ini akan menjadi bukti yang sangat penting. Aku harus segera menghubungi kantor polisi dan meminta mereka mengirim seseorang untuk menangani kasus ini. Kondisiku saat ini tidak memungkinkan untuk melanjutkan penyelidikan kasus ini. Zhao Chen menepuk pundaknya, tanpa memberikan kata-kata penghiburan lebih lanjut. Sebagian, ia tidak tahu harus berkata apa. Dan sebagian lagi, ia percaya Lu Qing bisa menyesuaikan pola pikirnya sendiri. Yingji dan Hao Li berjalan mendekat dan meletakkan artefak magis yang mereka temukan satu persatu. Sambil berkata, Saudara Zhao, ada tepat 4 artefak magis di sini. Sesuai aturan, kita masing-masing akan mengambil satu. Kamu yang paling banyak menyumbang, jadi kamu boleh memilih dulu. Lu Qing ragu sejenak. Ia ingin mengatakan bahwa benda-benda ini adalah bukti dan harus diserahkan, tetapi ia menelan kembali kata-katanya. Dia bukan tipe orang yang kaku. Kasus ini tidak akan terpecahkan secepat ini tanpa bantuan Zhao Chen dan yang lainnya. Bahkan, masih dipertanyakan apakah kasus ini bisa dipecahkan. Lagi pula, jika artefak magis ini jatuh ke tangan orang biasa yang tidak tahu nilainya, kemungkinan besar artefak itu akan hancur sayang sekali. Lebih baik dibagikan. Zhao Chen melirik keempat artefak ajaib itu. Hao Li dengan antusias memperkenalkan, Saudara Zhao, izinkan saya memberitahu Anda, keempat artefak ajaib ini semuanya luar biasa. Peluit tulang ini dapat memerintahkan serangga di sekitar, membuat mereka mematuhi perintah Anda. Prasasti batu ini membuat seseorang kebal terhadap semua racun dan mengusir semua hantu. Itulah sebabnya para penjahat dapat menghindari pencarian Yingji. Sedangkan pisau perunggu ini memiliki efek kutukan bawaan, yang tanpa disadari dapat melukai musuh selama pertempuran, sangat mengurangi kekuatan mereka. Dan terakhir, lonceng ini dapat mengeluarkan suara untuk menarik serangga dari sekitar. Menurut pengantar Hao Li, tidak mungkin untuk menentukan artefak magis mana dari keempatnya yang terbaik saat ini, tetapi yang terburuk tampaknya adalah bel. Namun Zhao Chen tidak berpikir demikian. Lembar informasi tersebut juga memberikan deskripsi keempat artefak magis tersebut. Efek dari 3 artefak pertama sebagian besar sesuai dengan deskripsi Hao Li, tetapi loncengnya sangat berbeda. Menurut pengantar Ye, lonceng itu disebut lonceng Yin. Menggoyangkannya akan mengubah feng shui suatu tempat untuk sementara, menjadikannya tempat yang sangat yin. Tempat yang sangat yin ini tidak hanya bisa digunakan untuk memanggil serangga, tetapi juga untuk memanggil roh dan orang mati. Tentu saja, yang menarik Zhao Chen adalah tempat yang sangat yin ini dapat menumbuhkan banyak tanaman obat berkualitas tinggi yang mengutamakan yin dan takut yang, seperti ginseng, polygonatum, dan sebagainya. Tempat ini akan sempurna untuk basis budidaya tanaman obatnya sendiri. Mengenai apakah serangga yang dipanggil akan merusak tanaman obat, Zhao Chen tidak khawatir. Pangkalan penanaman tanaman obat memiliki susunan sihir. Serangga tidak bisa masuk. Oleh karena itu, Zhao Chen memilih bel itu tanpa ragu-ragu. Pilihan ini sangat mengejutkan Hao Li dan Yingji. Mereka tidak pernah menyangka Zhao Chen akan memilih senjata ajaib yang paling tidak berguna. Hao Li segera menasihati, Saudara Zhao, mungkin aku kurang jelas. Dari keempat artefak magis, lonceng ini yang paling tidak berguna. Aku sarankan kau pilih yang lain. Pisau perunggu dan prasasti batunya cukup bagus. Bahkan peluit tulang ini lebih efektif daripada loncengnya. Ya, Zhao Chen, kenapa kamu tidak memilih yang lebih baik? Yingji ikut menimpali, merasa tidak adil bagi Zhao Chen yang sudah berusaha keras dan hanya menerima senjata ajaib berkualitas buruk. Ia sendiri juga merasa malu. Namun Zhao Chen tidak berpikir demikian.
Di satu sisi, dia tidak menganggap ketiga alat ritual lainnya lebih baik daripada lonceng ini. Di sisi lain, dia merasa bahwa ketiga alat ritual lainnya tidak terlalu berguna baginya, dan lonceng ini lebih berguna. Ia tersenyum dan menggelengkan kepala, lalu menolak dengan sopan, tidak perlu memilih lagi, aku mau lonceng ini. Menurutku, kualitas artefak sihir tidaklah penting, yang penting adalah kesesuaiannya. Sebagus atau setinggi apapun artefak sihir, jika tidak sesuai, tetap saja sia-sia. Di sisi lain, beberapa artefak sihir yang tampaknya buruk, selama sesuai, belum tentu memiliki kekuatan dan fungsi yang lemah. Kata-kata ini membuat mereka bertiga merenung. Mereka semua merasa kata-kata Zhao Chen masuk akal, dan di saat yang sama, mereka merasa tindakan pamernya patut mendapat nilai penuh. Setelah Zhao Chen mengambil lonceng, Yingji memilih peluit tulang, sementara Lu Qing memilih pisau perunggu. Karena ia mengikuti jalur seni bela diri, memiliki pisau dengan efek kutukan bawaan seperti itu akan memberinya keuntungan besar dalam pertarungan. Sedangkan untuk prasasti batu, Hao Li mengantonginya. Pria gemuk itu sangat puas dan berkata sambil menyeringai, yang kurang dariku adalah artefak pelindung. Dengan prasasti batu ini, aku bisa merasa jauh lebih tenang di masa depan. Setidaknya aku tidak perlu khawatir hantu Suster Ying akan datang ke rumahku kapan saja. Kalimat ini membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Setelah membagi hasil rampokan, keempat pria itu tidak mengganggu tempat kejadian perkara lagi. Mereka meninggalkan ruangan bersama-sama dan berjaga di pintu. Sekitar 10 menit kemudian, Xian Hong tiba bersama tim polisi. Melihat Zhao Chen, ia berkata, sudah kuduga, Zhao Chen pasti terlibat. Lalu ia bertanya kepada Lu Qing, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Lu Qing menyerahkan buku harian itu kepada Xian Hong dan berkata, ini buku harian yang ditulis oleh si pembunuh sendiri. Lihatlah. Buku harian? Xian Hong mengambil buku harian itu dengan tatapan terkejut. Setelah membolak-balik beberapa halaman, ekspresinya langsung berubah serius dan serius. Apakah semua yang tercatat di sini benar? Lu Qing menjawab, saya tidak tahu tentang hal-hal lain, tetapi ada dua hal yang bisa saya berikan kesaksiannya. Pertama, penyergapan terhadap polisi 3 tahun lalu, yang saya saksikan langsung. Kedua, kasus-kasus terbaru di Chengdu di mana orang-orang meninggal karena parasit. Itu bukan penyakit yang tidak disengaja, melainkan ulah para pelaku. 2 halaman terakhir buku harian itu mencatat bahwa ngengat berbisa menghisap darah manusia dan melahap jantung mereka, yang merujuk pada kejadian ini. Zhao Chen dapat menguatkan hal ini. Xian Hong tidak berani menunda dan segera memimpin polisi ke ruangan. Begitu masuk, para petugas polisi langsung ngeri melihat pemandangan berlumuran darah di ruangan itu. Beberapa bahkan muntah di tempat. Melihat kondisi tubuh pelaku yang mengerikan, mereka kembali merasa ngeri. Sambil menahan rasa mualnya, Xian Hong menemui Zhao Chen dan Lu Qing dan bertanya, bagaimana pembunuhnya bisa berakhir seperti ini? Itu semua salahnya sendiri. Zhao Chen menceritakan kejadian itu kepada Xian Hong, tetapi menghilangkan sebagian besar detailnya, hanya memberitahu Xian Hong bahwa pria itu ahli menggunakan racun gu dan kematiannya disebabkan oleh dimakan oleh cacing gu. Xian Hong tidak meragukannya, dia hanya mengaguminya. Setelah memberikan pernyataan, Zhao Chen dan ketiga rekannya diizinkan pergi. Tugas lainnya akan ditangani oleh tim Xian Hong. Kasus aneh ini dengan cepat menyebar ke seluruh kepolisian Rongcheng. Kebanyakan petugas hanya tahu bahwa Xian Hong sekali lagi memecahkan kasus besar, tetapi hanya Wen Ji, kapten tim investigasi kriminal, yang menduga bahwa kasus ini terkait dengan Zhao Chen. Sebelum Zhao Chen pergi mencari pelakunya, ia telah meminta bantuan, tetapi sayangnya, ia tidak mempercayai Zhao Chen. Hal ini membuat Wen Ji sangat menyesal. Jika ia mempercayai Zhao Chen saat itu, pencapaian ajaib memecahkan kasus besar itu akan menjadi miliknya. Sayang sekali, mengapa ia harus meragukannya sejak awal? Setelah turun, mereka berempat masuk ke dalam mobil. Tetapi kali ini, pengemudinya bukan lagi Lu Qing, melainkan Yingji. Hal ini disebabkan oleh kondisi emosional Lu Qing saat ini yang tidak memungkinkan untuk mengemudi. Yingji mengantar Zhao Chen kembali ke sekolah. Ketika mereka berpisah, Zhao Chen menghibur Lu Qing, sementara Yingji mengingatkannya, Zhao Chen, kamu harus ingat untuk membantuku menerjemahkan buku perkamen itu. Zhao Chen mengangguk setuju jangan khawatir, aku tidak akan lupa. Aku akan menghubungimu segera setelah aku selesai menerjemahkan. Hao Li mengedipkan mata padanya dan berkata, Saudara Zhao, saya akan menghubungi Anda dalam beberapa hari. Ada kabar baik. Baiklah, jawab Zhao Chen sambil melambaikan tangan pada mereka bertiga, lalu berjalan masuk ke dalam sekolah. Saat itu, semuanya sudah gelap. Saat Zhao Chen berjalan, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Lin Sui. Saya tidak tahu apakah Lin Sui telah menunggu panggilan di teleponnya, tetapi panggilan itu dijawab hanya setelah 1 dering. Lalu datanglah rentetan pertanyaan Zhao Chen, kamu sudah kembali? Operasinya berhasil? Pasiennya sudah diselamatkan? Bibir Zhao Chen sedikit melengkung. Perasaan diingat dan diperhatikan ini sungguh luar biasa. Dia tersenyum dan berkata,
Operasinya sudah selesai, pasien telah diselamatkan, dan kami juga telah membantu polisi memecahkan kasus besar. Bagus sekali, seru Lin Sui, lalu bertanya lagi, kamu baik-baik saja? Jangan khawatir, aku baik-baik saja, tidak ada yang salah, jawab Zhao Chen sambil tersenyum. Bagus. Lin Sui akhirnya merasa benar-benar lega. Sambil mengobrol, Zhao Chen kembali ke asramanya, tetapi panggilan telepon tidak berakhir di situ. Keduanya mengobrol cukup lama sebelum menutup telepon. Ketiga teman sekamarnya berkumpul di sekelilingnya setelah dia menutup telepon dan bertanya apa yang terjadi. Dalam sekejap mata, 2 hari lainnya telah berlalu. Hari itu, Zhao Chen tiba-tiba menerima telepon dari Yang Jingbo, memintanya untuk datang ke kantornya. Aneh. Ini hampir liburan. Kenapa direktur yang menyuruhku pergi ke kantornya? Setelah menutup telepon, Zhao Chen benar-benar bingung. Kata-kata Yang Jingbo di telepon samar-samar, hanya mengatakan ada hal penting yang ingin dibicarakan dan meminta Zhao Chen datang ke kantornya. Ketika ditanya ada apa, Yang Jingbo membuatnya penasaran dan tidak menjawab. Apakah mereka memberimu beasiswa? Liu Ju mendekatkan diri, menatapnya dengan iri. Kamu tidak hanya mendapat peringkat pertama di seluruh angkatan dalam ujian akhir ini, tetapi kertas ujianmu juga dimuat di jurnal kedokteran Tiongkok. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sekolah kita juga mendapat banyak perhatian karena ini. Kudengar kegiatan favorit kepala sekolah MA akhir-akhir ini adalah mengobrol dengan kepala sekolah kedokteran lain dan membanggakannya. Zhao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak mungkin. Bukankah beasiswa baru diberikan saat semester baru dimulai? Mungkin gara-gara kamu, semuanya jadi berubah? Kakak kedua, kalau kamu benar-benar dapat beasiswa, jangan lupa traktir kami. Timpal Wang Rongfeng, ingin memanfaatkan si tukang belanja besar itu. Zhao Chen berkata sambil tersenyum, tidak masalah, selama beasiswanya diberikan, aku pasti akan mentraktirmu. Setelah mengobrol dengan teman-temannya selama beberapa menit, Zhao Chen hendak meninggalkan asrama. Namun, tiba-tiba teleponnya berdering lagi. Orang yang menelepon kali ini adalah Direktur MA dari Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok. Direktur MA, apa instruksi Anda? Tanya Zhao Chen setelah menjawab telepon. Direktur MA tampak sangat gembira. Tawa riangnya pun terdengar bahkan melalui telepon ini bukan perintah. Saya hanya punya kabar baik untuk Anda. Anda harus segera datang ke kantor saya. Hah? Zhao Chen terkejut. Mengapa rutinitas dan kalimat ini terdengar begitu familiar? Yang Jingbo baru saja mengatakan hal yang sama ketika dia menelepon tadi. Zhao Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Direktur MA, kabar baik apa? Bisakah Anda memberi saya sedikit bocorannya? Direktur MA juga membuat semua orang tetap tegang. Dengan berkata sambil tersenyum, jangan terburu-buru. Datanglah ke kantorku dan kalian akan tahu. Setelah menutup telepon, Zhao Chen menggelengkan kepala dan tersenyum kecut. Bertanya-tanya ada apa dengan mereka berdua? Apakah mereka sudah membuat janji? Namun, karena berpikir kedua kepala departemen itu tidak akan mengganggunya, ia memutuskan untuk pergi dan melihatnya. Saya baru saja keluar dari asrama ketika telepon berdering lagi. Zhao Chen terdiam, sementara Liu Ju, Wang Rongfeng, dan Wu Yan di asrama tidak dapat menahan tawa. Wu Yan bercanda, kakak ketiga, kamu benar-benar menjadi orang yang sibuk sekarang. Teleponnya terus berdering. Zhao Chen menggelengkan kepalanya, mengangkat teleponnya dan melihat bahwa orang yang menelepon kali ini adalah Qiu Haogu, Kepala Kelompok Pengajaran dan Penelitian Sastra Klasik Medis. Begitu panggilan tersambung, Zhao Chen bertanya, Tuan Qiu, Anda juga tidak punya kabar baik untuk disampaikan kepada saya dan ingin saya datang ke kantor Anda, bukan? Di ujung telepon yang lain, Qiu Haogu tampak terkejut, lalu berkata dengan heran, Hah, bagaimana kamu tahu? Zhao Chen menjelaskan, Direktur Yang dan Direktur MA baru saja menelepon saya dan mengatakan hal serupa. Pak Tua Qiu, kabar baik apa yang membuat kalian menelepon saya satu persatu? Apa? Xiao Yang dan Xiao MA juga meneleponmu? Dua orang itu benar-benar cepat. Gerutu Qiu Haogu sambil menggertakkan gigi, jelas-jelas tidak puas dengan Yang Jingbo dan Direktur MA. Lalu ia menambahkan, Zhao Chen, lupakan saja Xiao Yang dan Xiao MA, datanglah ke kantorku sekarang juga. Sudahlah, aku akan datang sendiri. Kau di mana? Aku di asrama. Zhao Chen menggaruk kepalanya, tidak mengerti mengapa Qiu Haogu begitu terburu-buru, bahkan berinisiatif untuk mencarinya. Kak Qiu, kabar baik apa? Qiu Haogu berkata, sulit menjelaskannya lewat telepon hanya dengan beberapa kata. Tetaplah di asramamu dan jangan pergi kemanapun. Aku akan segera ke sana. Aku akan menjelaskan semuanya secara detail begitu sampai di sana. Lagi pula, kalau ada yang meneleponmu nanti, jangan diangkat. Tunggu saja, oke? Zhao Chen menjadi semakin bingung dan ingin bertanya lebih banyak lagi. Tetapi Qiu Haogu terlalu tidak sabar dan menutup telepon sebelum dia sempat bertanya. Omong kosong apa ini? Zhao Chen tak kuasa menahan diri untuk mengeluh. Setelah berpikir sejenak,
Ia kembali ke asramanya. Lagi pula, Tuan Tua Qiu telah datang jauh-jauh ke sini secara langsung, akan terlalu tidak sopan baginya untuk pergi sekarang. Kakak ketiga, kenapa kamu kembali? Di dalam asrama, ketiga kakak laki-laki itu bertanya kepadanya dengan heran ketika mereka melihatnya kembali. Zhao Chen berkata sambil tersenyum kecut, jangan bahas itu. Beberapa direktur dan profesor menelepon satu persatu, meminta saya datang ke kantor mereka. Tetapi mereka tidak mau mengatakan apa maksudnya. Profesor Qiu bahkan lebih belak-belakan. Ketika mendengar bahwa Direktur Yang dan Direktur MA juga menelepon saya, beliau ingin datang ke asrama saya untuk menemui saya. Di antara para murid, mungkin hanya kau yang berani mengundang Tetua Qiu datang sendiri ke sini, kata Liu Ju dengan kagum. Wang Rongfeng berkata, kalian ini ngapain sih? Cepat bereskan asrama kalian supaya bisa memberi kesan baik pada Profesor Qiu. Tidak seperti kakak ketiga, yang baru mahasiswa baru dan sudah harus mengajar dan menjadi dosen, kita akan mendaftar program pascasarjana dan doktoral nanti. Sebaiknya kita memberi kesan baik pada Profesor Qiu. Banyak pembimbing pascasarjana dan doktoral di universitas ini pernah mengikuti kelas Profesor Qiu. Kalau beliau mau memberikan masukan yang baik untuk kita tidak perlu khawatir tidak akan mendapatkan pembimbing yang baik. Mendengar ini, Liu Zuo dan Wu yang menyadari bahwa hal itu masuk akal. Jadi mereka bertiga segera mulai membersihkan. Mereka berhasil membersihkan asrama tanpa noda sebelum Qiu Haogu tiba. Selama proses ini, Zhao Chen juga membantu dengan beberapa pekerjaan. Ponselnya berdering beberapa kali lagi. Ia tidak mengikuti saran Qiu Haogu untuk mengabaikan panggilan-panggilan itu, karena semua penelepon adalah kepala departemen. Begitu panggilan tersambung, pihak lain bertanya mengapa dia belum datang. Zhao Chen tidak menyembunyikan apapun dan memberitahu mereka bahwa Qiu Haogu akan datang menemuinya. Setelah mendengar kata-kata Zhao Chen, Yang Jingbo dan Direktur MA berteriak serempak apa? Si Tua Qiu langsung pergi ke asramamu untuk mencarimu? Sialan, rubah tua itu sungguh licik. Rubah tua? Zhao Chen menyentuh hidungnya, menatap langit pada sudut 45 derajat, dan berpura-pura tidak mendengar apa yang dikatakan keduanya. Setelah mengkritik Qiu Haogu, keduanya mengatakan hal serupa Zhao Chen. Dengar, setelah Tuan Qiu tiba, betapapun fasihnya dia berbicara, jangan terburu-buru setuju. Kita tunggu sampai aku tiba di sana untuk membahas semuanya. Hah? Kau ikut juga? Zhao Chen terkejut. Kita harus datang, kata keduanya sambil menggertakkan gigi. Tanpa memberi Zhao Chen kesempatan untuk bertanya lagi, mereka menutup telepon dan bergegas keluar kantor, menuju asrama Zhao Chen. Di tengah perjalanan, mereka tiba-tiba bertabrakan. Awalnya mereka terkejut, lalu segera menyadari apa yang terjadi, dan mulai berpacu lebih kencang lagi. Di asrama, Zhao Chen benar-benar bingung, tidak dapat memahami apa yang salah dengan para kepala departemen dan profesor ini. Zhao Chen menunggu sekitar 7 atau 8 menit sebelum melihat Qiu Haogu berlari mendekat, terengah-engah. Ia langsung bergegas masuk ke asrama Zhao Chen. Setelah memastikan bahwa ia yang pertama tiba, hatinya yang tadinya tegang akhirnya tenang. Ia berdiri dengan tangan di pinggul, terengah-engah, dan berkata, ada air? Beri aku minum. Astaga, aku sudah bertahun-tahun tidak berlari seperti ini. Aku hampir pingsan. Sebelum Zhao Chen bisa mengatakan apapun, Liu Zuo, Wu Yan, dan Wang Rongfeng sibuk. Air? Cepat ambilkan segelas air untuk Qiu tua. Saya akan mengambilnya segera. Pak Tua Qiu, mau teh? Aku punya teh Zuyeking yang enak. Boleh kubuatkan secangkir untukmu? Antusiasme ketiga pria itu mengejutkan Qiu Haogu. Setelah tenang, ia buru-buru melambaikan tangan dan berkata, tidak perlu membuat teh, air putih saja sudah cukup, asal jangan terlalu panas. Wang Rongfeng mengambil gelas kertas, mengisinya dengan air hangat dari dispenser air di asrama, dan dengan hati-hati menyerahkannya kepada Qiu Haogu. Qiu Haogu mengucapkan terima kasih, membuat Wang Rongfeng merasa tersanjung. Ia mendongakkan kepalanya dan meneguk air dalam sekali teguk, lalu menghela napas panjang dan merasa jauh lebih baik. Liu Ju kemudian membawakan kursi dan mempersilakan Qiu Haogu duduk dan beristirahat. Wu Yan, yang tidak dapat menemukan pekerjaan, berdiri dengan cemas, menyaksikan tanpa daya. Melihat Qiu Haogu kelelahan, Zhao Chen merasa malu dan berkata, Pak Tua Qiu, ada apa sampai kau harus datang langsung ke asramaku? Tidak bisakah aku datang saja padamu? Saat kau datang menemuiku, semuanya sudah terlambat, kata Qiu Haogu sambil mengambil formulir dari tas arsip yang dibawanya dan menyerahkannya kepada Zhao Chen, mendesaknya dengan penuh harap, cepat, isi formulir ini. Kenapa kita perlu mengisi ini? Zhao Chen melihat formulir itu dan menyadari itu hanya formulir informasi pribadi. Ia sedikit terkejut apakah kita harus mengisi resume sebelum bisa menerima beasiswa? Beasiswa apa? Ini formulir partisipasi untuk forum pertukaran medis Tiongkok, jelas Qiu Haogu cepat. Mendengar kata-katanya, keempat orang di asrama 301 semuanya tercengang. Sesaat kemudian, mereka tersadar dan berseru-seru. Apa? Forum pertukaran medis Tiongkok?
Apa aku tidak salah dengar? Itu forum akademik tingkat nasional yang cuma diadakan 3 tahun sekali? Wah, itu konferensi pertukaran kedokteran terbaik di negeri ini. Kakak ketiga benar-benar bisa menghadiri forum pertukaran akademis tingkat tinggi seperti itu? Astaga, luar biasa. Tahukah kamu, banyak pakar dan profesor bahkan tidak memenuhi syarat untuk menghadiri acara akbar ini. Di wajah Liu Zuo, Wang Rongfeng, dan Wu Yan, hanya ada keterkejutan dan kebanggaan. Meskipun Zhao Chen, bukan mereka bertiga, yang pergi untuk berpartisipasi dalam forum pertukaran medis Tiongkok, mereka merasa terhormat dan sangat bangga sebagai saudara dan teman sekamar Zhao Chen yang baik. Zhao Chen menatap dengan tak percaya penatua Qiu. Anda berencana mengajak saya menghadiri forum pertukaran medis Tiongkok? Bukankah itu tidak pantas? Qiu Haogu menyeringai ada apa? Cocok sekali. Zhao Chen ragu sejenak saya hanya mahasiswa baru. Sementara mereka yang berpartisipasi dalam forum pertukaran medis tingkat tinggi ini pada dasarnya adalah para pakar dan profesor terkenal dari seluruh negeri. Sebelum ia sempat menyelesaikan ucapannya, Qiu Haogu menyela baiklah, jangan merendah begitu. Meskipun kamu baru mahasiswa baru, keahlianmu di bidang kedokteran sudah cukup untuk menjadikanmu seorang ahli atau profesor. Contohnya, ujian kedokteran klasik Tiongkok yang baru saja kamu selesaikan. Ujian itu memicu gelombang pembelajaran dan penelitian di bidang pengobatan tradisional Tiongkok. Banyak pakar ternama mengatakan mereka tidak sebaik kamu. Jadi, kamu tidak perlu khawatir. Kamu benar-benar memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam acara akbar ini. Cepat isi formulirnya agar aku bisa merekomendasikanmu. Qiu Haogu sudah mengatakannya seperti ini, jadi jika Zhao Chen terus ragu, itu hanya akan dianggap sok. Lagi pula, ia sangat ingin menghadiri acara medis nasional tingkat tinggi ini untuk memperluas wawasan dan menimba ilmu. Terima kasih, Tetua Qiu, kata Zhao Chen sambil mengambil pena di atas meja untuk mengisi formulir. Tepat pada saat itu, dua suara terdengar bersamaan jangan diisi. Suaranya keras dan mendesak, sangat mengejutkan Zhao Chen hingga dia berhenti dan berbalik untuk melihat ke arah pintu asrama. Dua sosok muncul di sana. Mereka adalah Yang Jingbo dan Direktur MA. Mereka tiba di pintu asrama 301 hampir bersamaan, tak satu pun mau mengalah, dan bergegas menuju pintu bersama-sama. Namun, pintu asrama itu tidak besar, bisa dengan mudah menampung satu orang, tetapi karena ada dua orang yang bersama, mereka langsung terhalang. Keduanya tak mau mengalah, dan mereka berdua mati-matian berusaha mendorong ke depan, membuat Zhao Chen sangat khawatir, takut kusen pintunya akan rusak. Untungnya, hal itu tidak terjadi. Setelah susah payah, mereka berdua akhirnya berhasil masuk ke asrama. Saat memasuki asrama, mereka langsung mulai mengkritik Qiu Haogu. Direktur MA, terengah-engah, berkata, Profesor Qiu, ini keterlaluan. Anda benar-benar datang ke asrama untuk menculik seseorang. Percayalah, saya sudah menghubungi Zhao Chen sebelum Anda. Kali ini, Forum Pertukaran Pengobatan Tiongkok mengharuskan Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok kami untuk merekomendasikan Zhao Chen. Dan dia akan mewakili Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok kami di forum ini. Qiu Haogu membalas dengan tajam, menolak untuk mundur sedikitpun Xiao Ma. Bagaimana mungkin panggilan telepon menunjukkan ketulusan? Akulah yang pertama pergi ke asrama Zhao Chen. Kali ini, dia harus direkomendasikan oleh kelompok pengajaran dan penelitian Tiongkok Klasik Medis kita. Dia juga harus mewakili jurusan Tiongkok Klasik Medis kita di acara tersebut.